Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Roy Simangunsong selaku narasumber webinar hari ini. Yang saya hormati Bapak Andes Rizky selaku Managing Director Milea Lab. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Pendekar VR pendidik hebat yang telah hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Nafa Milenia Sari yang hari ini akan bertindak sebagai MC pada acara webinar Personal Branding for Teacher with Roy Simangunsong. Sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan webinar oleh Bapak Andes Rizky selaku Managing Director Milea Lab. Yang kedua, acara webinar Personal Branding for Teacher with Roy Simangunsong yang akan dimoderatori oleh Bahana Nur Rohma. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, foto bersama. Yang kelima, penutup. Demikian susunan acara pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, mari kita buka acara webinar kali ini dengan sambutan oleh Bapak Andes Rizky selaku Managing Director Milea Lab. Kepada Bapak Andes Rizky, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Nafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Pak pagi. Andes. Semangat pagi. Salam dan bahagia Bapak Ibu pendekar semua. Wah, ini para pendekar luar biasa ini. Sabtu pagi hari ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya telah kembali kita bersilaturahmi bersama-sama di acara webinar kedua di bulan kedua ya, session kedua. Nanti bersama Bang Roy Simangunsong. Ini juga sosok hebat yang juga kami kagumi, dan karena kebetulan juga Bang Roy ini adalah sebagai salah satu advisors juga di Milea Lab gitu ya, di bidang apa namanya branding dan juga industry relationship. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan lahir, kesehatan batin gitu ya. Jadinya kita bisa berkumpul di sini dengan semangat yang sama, semangat membara yang sama untuk terus menggali ilmu-ilmu baru nih, jurus-jurus baru. Saya bilangnya jurus-jurus baru. Jurus-jurus baru yang kami fasilitaskan kepada para pendekar hebat yang tergabung dalam pendekar VR. Nah, saya melihat kegiatan-kegiatan gitu ya, mungkin kadang-kadang ketika saya sempat buka gitu ya, kadang-kadang saya ikut nimbrung di grup WhatsApp pendekar VR gitu ya, melihat aktivitas-aktivitas yang ada di sana, ada yang buat konten, kirim feedback segala macam. Alhamdulillah sekali kita semua bisa terus menjalin komunikasi dan juga silaturahmi di grup WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Semoga mohon doanya, semoga PPKM-nya udah makin turun ya levelnya. Jadi kalau kita mau ngadain gathering tuh gampang gitu ya. Pengen banget sebenarnya nih ketemu sama Bapak Ibu pendekar VR nih, para pendekar VR dalam satu acara gitu ya yang kita buat di mana gitu kan. Aduh, itu pengen banget gitu. Cuma mari kita sama-sama berdoa supaya sampai lewat Desember ini PPKM-nya nggak naik lagi tapi turun terus ya Bapak Ibu sekalian. Dan untuk para pendekar, Bapak Ibu pendekar yang sekolahnya sudah menjalankan pembelajaran tatap muka, semoga selalu dilancarkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi murid-murid juga bisa lebih bahagia dalam belajar karena ketemu teman-temannya gitu. Apalagi nanti pas di kelas dikasih VR gitu ya. Oke, mungkin di sesi kedua ini kita akan mungkin sebagai bridging aja ya Bapak Ibu sekalian. Di sesi kedua ini kita akan membahas lebih dalam tentang personal branding yang dikhususkan untuk guru gitu ya. Kenapa kita dari Milea Lab untuk pendekar kita ngasih tema ini, karena kalau misalkan
kita lihat sekarang ya banyak guru-guru ya di seluruh Indonesia itu mereka sudah mulai aktif tuh di sosial media, mau itu di Instagram, mau itu di Facebook, bahkan juga ada yang viral di TikTok gitu ya. Jadi personal branding ini yang memang ketika saya lihat komen-komen di Instagramnya, saya lihat komen-komen di TikToknya gitu ya, itu banyak banget komen-komen yang positif gitu. Biasanya kalau yang ada yang posting gitu ya untuk personal brandingnya, itu biasanya komen-komennya biasa aja gitu. Cuma saya lihat-lihat nih beberapa guru-guru yang ada di sosial media, yang aktif di sosial media gitu ya, guru-guru influencers juga, komen-komennya luar biasa gitu ya, positif, tidak hanya dari rekan-rekan guru tapi juga dari netizen lain ya, yang mungkin umurnya seumur murid mereka gitu. Dan juga ini juga membantu gitu ya, jadi lebih mengakrabkan istilahnya personanya si guru ini ke anak-anaknya, anak-anak didiknya gitu ya di sekolah, karena anak-anak didiknya pun juga tahu yang main sosmed, oh guru saya main ini nih gitu kan, terus dia mempersonakan diri sebagai apa yang mereka ingin personakan gitu, sehingga ya perkenalannya tidak lagi, kadang-kadang peserta didik kan agak sungkan dan mungkin segan gitu ya untuk berkenalan dan pengen tahu nih gurunya seperti apa sih gitu. Tapi ketika mereka berkunjung ke sosial media gurunya, oh ternyata guru saya suka ini ya, suka makan ini ya, nah suka hobinya main game ya misalkan gitu. Ya sebenarnya itu adalah satu hal yang sebenarnya bisa mendekatkan koneksi sih antara peserta didik yang saat ini mungkin umur generasi Z ya, dibilangnya sekarang zilenial nih, bukan milenial lagi. Nah itu yang sebenarnya mereka cari gitu, yang mereka ingin tahu gitu, bahwa sosok guru yang kadang mereka anggap segan atau sungkan untuk berbicara dengan mereka adalah sosok guru yang memang sebenarnya bersahabat gitu, sebenarnya sama aja gitu dengan manusia lainnya gitu. Nah itulah yang mungkin akan coba kita bahas dengan Bang Roy Simangunsong ya, dan Bang Roy juga tokoh yang luar biasa gitu ya. Nanti teman-teman dari Millennial Lab dan juga Bang Roy sendiri bisa menceritakan lebih detail sepak terjangnya Bang Roy di dunia branding dan di dunia digital industry gitu. Ini luar biasa sekali kesempatannya Bapak Ibu. Kami dari tim Millennial Lab juga berbangga sekali bisa memberikan seminar ini ya, bisa memberikan materi ini, bisa men-sharing materi ini kepada para pendekar VR Indonesia. Yuk kita mari nikmati, kita enjoy webinar atau sharing dari Bang Roy Simangunsong. Oke, sehat selalu, bahagia selalu Bapak Ibu pendekar VR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, semoga kita bahagia semua. Terima kasih banyak Bapak Andes Rizky. Selanjutnya sebelum masuk ke Pak Roy ya, saya mungkin mau ada sedikit keynote nanti dari Mas Reza selaku CEO dari Sinta VR Millennial Lab juga. Mungkin Mas Reza, silakan Mas. Nah ini belum kenal nih Bapak Ibu pendekar VR dengan Mas Reza ya. Nanti bisa kenalan dulu nih. Silakan Mas Reza. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nih ditunjuk nih tiba-tiba nih sama tim Millennial Lab. Jadi saya berkenalan dengan Bapak Ibu pendekar VR semuanya. Perkenalkan, nama saya Antovani Reza. Bisa Bapak Ibu panggil saya Reza. Saya kebetulan baru join ya, kira-kira berapa Mas Andes? 6 bulan atau 7 bulan di tim Millennial Lab dan Sinta VR gitu. Saya diminta Mas Andes sebenarnya untuk membantu teman-teman di Millennial Lab dan Sinta VR untuk salah satunya terkait dengan branding gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada logo baru di Millennial Lab, kemudian kita sudah mulai
mempercantik semua terkait bagaimana kita membangun komunitas, terus komunikasi publiknya dan segala macam. Saya diminta Mas Andes dan tim untuk membantu di sisi itu gitu. Sebuah kehormatan buat saya diajak pagi ini gitu ya, untuk menyapa Bapak Ibu pengajar dan pendidik di seluruh Indonesia terkait dengan guru. Ini hal yang sangat dekat gitu buat saya gitu. Ibu saya seorang guru. Saya lahir di Jawa Tengah, Bapak Ibu. Saya di kota kecil juga. Saya di Batang, Jawa Tengah. Ibu saya ngajar sebagai guru SMP. Istri saya sekarang jadi guru juga di Jakarta. Mertua saya dua-duanya guru juga. Jadi cukup dekat gitu ya lingkungan pendidik di kehidupan saya gitu. Maka ketika saya diajak untuk membantu Milea Lab dalam hari ini, misinya Mas Andes tuh mulia banget gitu, pengen bisa memberdayakan pengajar atau pendidik di seluruh Indonesia agar punya akses yang sama dengan teknologi. Ketika diceritakan bahwa dari Sabang sampai Merauke nanti semuanya punya akses terhadap alat virtual yang sama gitu. Jadi kesenjangan pendidikan itu bisa ditekan seminimal mungkin. Kemudian sekarang buktinya dengan Bapak Ibu Pendekar VR ini ada program yang dikeluarkan oleh Milea Lab untuk memberdayakan Bapak dan Ibu guru dengan hal yang lebih luar biasa ya, capacity building-nya gitu. Saya sendiri berkarir memang sebelumnya di dunia teknologi juga dan juga di industri teknologi imersif, salah satunya teknologi VR. Karir saya sebelumnya saya sempat di Singapura juga, jadi saya melihat dan saya juga jualan teknologi pendidikan di Singapura. Jadi kalau di Singapura tuh mereka banyak mengerjakan untuk STEAM ya, Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics gitu. Dan VR dan AR di sana itu sudah cukup masif gitu. Padahal angka total mungkin total sekolah di Singapura itu tidak lebih banyak daripada total sekolah di Jawa mungkin. Sedikit sekali. Tapi karena mereka cukup kuat di politekniknya ya mungkin kalau di Singapura. Jadi mereka cukup memanfaatkan teknologi ini dengan sangat masif gitu. Nah di Indonesia ini challenge nih buat kita semua gitu. Terus kita semua ya, saya, tim Milea Lab, Bapak Ibu guru semua gitu. Untuk kita bisa meyakinkan bahwa teknologi ini memang bisa dipakai, satu. Nomor dua, memang ada manfaatnya. Karena kalau saya sebelumnya keliling Pak, dulu sebelum COVID ya 2019. Jadi saya di 5 negara gitu ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja. Kita tes seberapa sih adopsinya teknologi ini, VR ini. Nomor 1 Singapura, Pak. Nomor 2 tuh bukan Indonesia, tapi malah Vietnam. Vietnam tuh absorpsinya bagus banget. Nah, nomor 3 baru Indonesia. Nah, harapannya dengan ada program ini, kita bisa mulai mengadopsi teknologi ini. Alhamdulillah kita bisa dipertajam lagi dengan program-program komunitasnya Pendekar VR. Hopefully semoga ini bisa jadi satu gerakan masif ya Bapak Ibu semua, kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia lewat teknologi pendidikan. Mungkin itu aja dari saya, sharing sedikit saja sekalian berkenalan. Mungkin selanjutnya saya serahkan kembali ke MC. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih banyak Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita langsung masuk aja. Bapak Ibu udah nggak sabar ya? Mau berkenalan dengan Pak Roy nih. Kita langsung saja masuk ke acara webinar yaitu Personal Branding for Teacher with Roy Simangunsong yang akan dimoderatori oleh Mbak Hana Nurrohmah. Kepada Mbak Hana saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Nafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua. Halo Pak Roy, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, mohon maaf. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian, ada kesalahan teknis sehingga menyebabkan saya tidak bisa connect dari tadi. Oh iya Pak, tidak apa-apa. Baik, perkenalkan saya Hana Nurrohmah yang akan menjadi moderator dalam webinar hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu guru pendidik hebat, pendekar VR dari 34 provinsi di Indonesia,
pada acara webinar kali ini. Cerah-cerah sekali nih ya wajahnya Bapak Ibu. Sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari narasumber, yaitu Bapak Roy Simangunsong. Ya, Bapak Roy Simangunsong ini lahir di Pematang Siantar, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, 6 Juni 1973. Kemudian riwayat, ya sudah bisa di next, oke. Pendidikannya yaitu SMP YPAK PTPN 3 Saikarang, kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Santo Thomas Medan, Santo Thomas 1 Medan, kemudian berkuliah ya di Institut Sains dan Teknologi Nasional atau ISTN Jakarta pada tahun 1991 sampai 1997. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia, Magister Manajemen, Marketing Manajemen pada tahun 1998 sampai tahun 2000. Untuk pengalamannya, Pak Roy menjadi CEO dan co-founder dari Podcast Mas Asia Network tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian menjadi dosen di Universitas Indonesia dari tahun 2018 sampai sekarang. Kemudian Managing Director di PhD Media, bagian dari Omnicom Media Group tahun 2017 sampai 2018. Kemudian Vice President Territory Head Fox Network Group tahun 2018 sampai 2020. Kemudian Vice President Head of Media and Brand Partnership Walt Disney Company tahun 2019 sampai 2020. Selanjutnya menjadi Strategic Advisor Twitter tahun 2017. Kemudian juga menjadi Country Head Twitter Indonesia tahun 2015 sampai 2017. Kemudian juga menjadi CEO PT Lington Indonesia, yaitu by MNC Group tahun 2014 sampai 2015. Kemudian Country Manager Yahoo Indonesia pada tahun 2011 sampai 2014. Kemudian juga menjadi Country Geographic Expansion Leader General Business IBM tahun 2009 sampai 2011. Kemudian Sales Manager for Mid Market Microsoft ya tahun 2006 sampai 2009, dan juga Country Business Development Manager ISS Consulting 2004 sampai 2006. Nah, Bapak Ibu, luar biasa sekali ya pengalaman dari Pak Roy ini. Nah, setelah mengenal narasumber kita, ini saya juga akan sedikit menjelaskan mengenai topik talk show hari ini, yaitu personal branding for teacher. Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah pernah mendengar kata ini? Atau mungkin masih asing ya? Nah, seberapa penting sih personal branding bagi pendidik gitu ya. Jadi personal branding ini bagi seorang pendidik dimaknai sebagai sesuatu yang dibangun oleh seorang pendidik itu secara pribadi tentunya untuk menciptakan brand atau image yang baik gitu. Nah, contoh personal branding yang umum dimiliki seorang pendidik diantaranya yaitu cerdas, kemudian dapat memotivasi tinggi, kemudian bisa memberikan semangat untuk terus berprestasi, kemudian berbakat ya atau multi talented, kemudian juga memiliki interpersonal skill dan tulus dalam melayani peserta didik maupun masyarakat gitu secara umum. Nah, dalam membangun personal branding ini juga diperlukan komitmen dan konsistensi Bapak Ibu. Juga perlu perencanaan yang matang serta pengelolaan waktu yang baik. Nah, gimana nih Bapak Ibu? Semakin penasaran kan mengenai personal branding dan bagaimana sih membangun personal branding yang tepat gitu. Saya juga penasaran nih soalnya. Untuk itu lebih jelasnya akan disampaikan oleh Pak Roy Simangunsong, kepadanya saya persilahkan. Silakan Pak. Masih di mute Pak. Terima kasih Mbak Ana atas perkenalannya dan saya ucapkan terima kasih juga dan mohon maaf kembali lagi kepada Bapak dan Ibu sekalian di sini. Saya lihat di sini merepresentkan berbagai macam provinsi dan untuk kalau disebutnya katanya sebagai petualang-petualang VR ya, petualang VR katanya, petualang virtual reality. Hari ini
pada saat saya diberikan kesempatan oleh teman-teman di sini untuk bicara mengenai personal branding, sebenarnya kalau ditanya, saya selalu bilang bahwa personal branding dan saya harus membicarakan personal branding, sejujurnya saya tidak pernah merumuskan secara detail pada saat saya berbicara, pada saat saya membangun karir saya dan membangun personal branding terhadap diri saya. Jadi mohon maaf kalau nanti ternyata slide-nya kok sedikit doang, kok isinya sedikit doang. Tapi yang mau saya lakukan adalah mencoba berbagi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang penting tanpa kita sadari. Kenapa ini adalah hal yang penting buat kita sadari? Karena ini bagian daripada kita juga untuk, kalau saya sebut sebagai kontinuitas, dan juga bagian daripada Bapak dan Ibu sekalian juga menanamkan legasinya kepada apakah itu lingkungan pendidikan, apa itu kepada muridnya, ataupun kepada pihak-pihak yang terkait. Jadi saya banyak berbagi, nanti ini adalah mungkin ada sedikit teori, tapi saya akan banyak berbicara mungkin berdasarkan pengalaman saya. Mungkin saya boleh share screen, kalau boleh Mbak. Baik, Pak. Silakan operator. Mohon ditunggu sebentar. Yes. Oke. Ya, sebentar ya. Ya, sudah teman-teman sudah bisa melihat slide saya? Ya, sudah, Pak. Oke. Ya, ini hanya sebagai, kalau saya sebut sebagai hanya guideline untuk apa yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi saya sebutnya berbagi pengalaman. Kenapa saya sebut berbagi pengalaman? Karena saya akan coba memadukan apa yang saya ketahui, apa yang saya alami, apa yang saya temukan berdasarkan teori-teori yang ada, dan ketepatan juga saya adalah dosen di komunikasi di Universitas Indonesia yang mengajar untuk mata kuliah namanya Transmedia Storytelling dan Digital Ethnography, atau kaitan dengan riset kualitatif untuk mengetahui pengaruh media terhadap budaya ataupun budaya terhadap media. Secara sederhananya seperti itu. Nama saya tentunya Roy Simangunsong. Yang saya coba ingin tawarkan pada hari ini adalah pengalaman saya dalam membangun karir saya. Pada saat dimintakan oleh pihak Sinta atau Melia Lab, bagaimana kalau saya boleh berbagi mengenai pengalaman, berbagi mengenai membangun personal branding. Saya bukan konsultan personal branding, jadi maka saya akan ceritakan apa yang saya alami dan bagaimana di dalam perusahaan-perusahaan yang saya lalui itu juga memberikan kesempatan saya untuk membangun personal branding itu sendiri. Saya melakukan dalam 20 menit ke depan. Kenapa 20 menit ke depan? Saya harapkan tentunya bukan kita fokus kepada presentasi ini, tapi kita banyak berbicara mengenai apa yang mungkin ada di benak Bapak dan Ibu sekalian, dan menjadi diskusi yang akan menarik nantinya, yang menjadi bagian daripada apa yang akan Bapak dan Ibu sekalian bawa setelah selesai dengan presentasi hari ini. Kalau kita bicara mengenai personal branding, kita tidak terlepas sebenarnya dengan apa yang dimaksud dengan brand itu sendiri. Kalau kita bisa lihat di sini ada satu teori yang menyatakan ada 3 P yang harus diingat pada saat kita berbicara mengenai branding sendiri. Brand itu kan, kalau orang bicara mengenai brand, orang berpikir gua ini kan bukan produk. Gua ini kan bukan benda, gua ini kan bukan adalah hal yang akan saya jual kepada orang. Pola berpikir itu oleh Bapak Ibu dan sekalian harus ditinggalkan. Saya mungkin agak ekstrim menyebutnya ya, bahwa kita ini sebenarnya adalah sebuah produk. Bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini adalah sebuah produk. Saya, Roy Simangunsong, adalah sebuah produk. Pertanyaannya yang sering terjadi adalah, kalau kita bicara sebagai brand, sebagai merek itu kan biasanya kita akan ingat, wah Coca-Cola. Kita akan ingat apa sih yang ditawarkan oleh Coca-Cola, apa sih yang dikomunikasikan oleh Coca-Cola. Kemudian bagaimana sih Coca-Cola yang menjanjikan A? Apakah saya akan merasakan A? Atau apa ternyata saya merasakan B? Atau ternyata saya merasakan C?
Nah, hal-hal ini yang menjadi dasar selalu kalau kita mundur dikit atau step back, pada saat kita melihat diri kita dan kita menerima bahwa diri kita ini adalah sebuah produk, maka kita akan bisa membuka diri kita untuk berpikir bagaimana kita ingin membangun diri kita agar pertama adalah apa sih yang ditawarkan diri kita, Roy Simangunsong atau Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, hendak ditawarkan kepada orang, kepada konsumen Anda. Nah, ini juga ada satu perpikiran yang harus diubah. Anda adalah produk dan sekitar Anda adalah konsumen. Berarti Anda harus berpikir layaknya sebuah brand, sebuah merek dalam membangun produk Anda, yang ternyata bedanya kalau produk atau produk mati seperti Coca-Cola itu adalah benda mati yang dibikin personality. Tapi kalau kita adalah manusia-manusia hidup yang sudah memiliki personality built-in. Tapi pertanyaannya, apakah kita ingin mengemukakan dan menjual personality kita itu sebagai bagian daripada branding kita? Itu adalah pertanyaan yang Anda harus jawab. Jadi pertama adalah Anda harus menerima bahwa ya, saya adalah sebuah produk, itu pertama. Kedua adalah bahwa semua yang di luar saya adalah konsumen terhadap produk saya. Nah, apa yang akan kita keluarkan, apa yang kita ucapkan, apa yang akan kita komunikasikan merupakan bagian daripada kita menjual diri kita, menjual diri kita sebagai produk yang akan diterima oleh konsumen tersebut. Makanya pertanyaannya adalah, so apa yang Anda akan tawarkan sebagai diferensiasi? Apa yang akan ditawarkan oleh Pak Antovani Reza bahwa dia akan menjadi diferensiasi? Dia tadi menyebutkan mengenai latar belakang dia, histori dia. Apakah itu menjadi diferensiasi dia? Atau ternyata ada hal-hal yang bisa menjadi diferensiasi dia? Kemudian kepada siapa Anda ingin tawarkan? Nah, kalau kita pada saat kita sudah berpikir kita adalah produk, maka segala konsep pemasaran itu mulai diterapkan. Segala konsep pemasaran itu pada saat kita melihat diri kita sebagai produk, maka kita harus mulai berpikir selayaknya seorang pemasar. Bagaimana kita lihat pangsa pasar mana yang mau akan kita sentuh, pangsa pasar itu seperti apa akan menerima kita, dan bagaimana reaksi mereka terhadap menerima produk-produk yang contohnya seperti Roy Simangunsong. Setelah kita ketahui siapa target audiens kita, siapa yang mau kita sasar, maka kita mulai berpikir, terus gimana saya mau ingin mengkomunikasikan diri saya? Apakah saya ingin mengkomunikasikan diri saya tadi yang panjang, kalau tadi Mbak tadi membacakan saya punya CV, saya aja pada saat membaca CV itu saya termasuk agak panjang ya CV-nya. Jadi pertanyaannya kenapa itu penting untuk dibaca gitu loh. Kenapa itu penting untuk diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kalau saya mungkin nggak ingin membacakan CV saya, tapi terima kasih kepada Mbak Ana sudah membacakan dan memberikan saya histori kembali mengenai CV saya. Sebenarnya bahkan ada di situ tambahan lagi, saya pernah menjadi aircraft maintenance supervisor di Garuda Maintenance Facility sebagai pure engineer. Nah, tapi hal-hal itu penting nggak untuk bagi Bapak dan Ibu sekalian? Itu adalah pertanyaan sebenarnya. Apakah penting nggak buat Bapak Ibu sekalian? Ini adalah refleksi diri kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk pada saat Anda ingin mengkomunikasikan kepada orang, apakah Anda sudah tahu siapa target audiens Anda? Kemudian Anda ingin mengkomunikasikan apa diri Anda kepada mereka. Setelah kita pilih target audiens kita, setelah kita tahu apa yang mau kita komunikasikan, ada hal yang penting dan sangat penting bahkan untuk diingat oleh Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita harus konsisten. Kita harus konsisten dan continue. Kenapa bukan hanya continue saja, tapi konsisten? Karena begitulah manusia atau siapa manusia yang akan bisa mau menerima segala macam komunikasi kita. Kita hidup di dunia dengan penuh distorsi komunikasi. Kita hidup di dunia di mana orang berbicara, saya janji akan berbuat ABCD, ternyata pada saat dia lakukan, dia berbuat DEFG. Jadi begitu banyak distorsi-distorsi yang ada, jadi Anda harus sudah mulai berpikir pada saat saya mengkomunikasikan A, derivatifnya menjadi action, itu apa? Dari thought menjadi action, kemudian akan menjadi seperti apa action yang Anda akan lakukan, yang akan kembali lagi kepada titik awal, apakah itu akan mengkomunikasikan diferensiasi saya, pembeda saya di antara satu dengan yang lain, pembeda Pak Hendri dengan Pak Antovani, pembeda Nafa dengan Hana,
Dan agar konsisten untuk mengkomunikasikan itu bukan saja dari komunikasi, tapi juga dari tingkah laku ataupun tindak tanduk kita yang akan diterima oleh calon konsumen kita. Makanya kalau kita berbicara mengenai segitiga atau piramid di sini, selalu ditanya ada so what unique offering and who is it for? Itu adalah komponen pertama yang paling penting. Terus promise Anda apa? Apakah Pak Henry itu akan menjadi seorang pengajar yang sangat mendengarkan mahasiswa, murid-muridnya yang diajar? Apakah Pak Henry itu adalah orang-orang yang cool, yang selalu berusaha menjadi panutan buat anak-anak muda, dan bagaimana berkomunikasi, mengubah kayak bicara mulai dari saya menjadi gua, menjadi lo, gua, dan saya, bahkan itu saja bisa membentuk perbedaan, gitu loh. Membentuk perbedaan yang lebih luas. Saya mungkin sedikit sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian, pada saat saya mengajar di Universitas Indonesia, salah satu yang saya tawarkan kepada murid-murid saya adalah saya tidak akan membahas teori dan meminta mereka untuk mengingat itu teori siapa. Karena bagi saya dari awal saya sampaikan kepada mereka, saya inginkan mereka itu mengenal logika di belakang teori tersebut, agar mereka bisa mengingat siapa yang membuat teori tersebut. Dan yang paling penting adalah mengerti logikanya, bukan si pembuatnya. Karena si pembuat teori tersebut bisa saja akan di-challenge lagi, akan ada teori-teori baru, tapi yang paling penting adalah logika-logika di belakang yang mereka harus terima dan mereka harus serap. Bagaimana saya melakukan itu adalah karena saya seorang saya boleh bilang saya seorang profesional, maka oleh karena itu yang saya lakukan adalah banyak melakukan diskusi. Dan banyak melakukan diskusi, apalagi dengan mode seperti video call, seperti Zoom call seperti saat ini, yang saya lakukan adalah dengan mereka akan berinteraksi dengan saya. Jadi saya berusaha secara konsisten membangun kepada mahasiswa-mahasiswi saya bahwa saya adalah dosen yang akan berusaha mendengarkan pemikiran mereka, dan dosen yang akan selalu berusaha fokus kepada logika berpikir dibandingkan kepada ingatan mereka atas dasar teori itu saja, oleh siapa teori tersebut. Nah, konsistensi ini tentunya penting untuk Anda ingat dan Anda laksanakan. Tapi bersamaan itu juga teman-teman di sini bisa mengingat bagaimana untuk merubah sesuai dengan perubahan zaman. Tapi selalu ingat pada dasarnya, kembali lagi, apa diferensiasi Anda. Nah, ini selalu adalah tantangan terbesar pada saat membuat personal branding. Karena pada saat kita berbicara mengenai personal branding, yang keluar di diri kita adalah bahwa kan gue sudah punya personality. Kenapa gue harus melakukan lagi branding lagi? Kenapa nggak personality saya lah menjadi branding itu? Bisa iya, bisa tidak. Kembali lagi, Anda harus merefleksikan diri Anda berkomunikasi kepada siapa. Nah, pada saat kita sudah mengetahui 3 piramid tadi dan beberapa pertanyaan tadi, maka kita harus mengingat 4 langkah atau 4A ini. Authority, authenticity, aspiration, sama affinitas. Authority apa sih sebenarnya? Dasarnya authority itu adalah bahwa teman-teman sekalian di sini bisa mengingat bahwa gua ingin orang mengingat gua sebagai orang yang memiliki pengalaman begitu kuat di dalam, misalnya kayak saya, di bidang teknologi. Dan oleh karena itu dan konsistensi saya pada saat terkait dengan teknologi adalah membantu orang untuk lebih mengetahui dan menyederhanakan dalam pemahaman mereka mengenai teknologi. Itu adalah authority yang ada di saya. Saya punya authority untuk menyebabkan orang percaya bahwa Roy Simangunsorng adalah seperti itu. Langkah berikutnya yang harus diingat adalah authenticity. Pak Henry atau Bu Rahmawati atau Mbak Hana atau Mbak Nafa atau bahkan saya sendiri harus otentik terhadap apa yang mau kita kemukakan kepada orang. Jadi itu adalah representatif diri kita. Tadi kalau bicara awal adalah personality. Personality kita adalah sesuatu yang otentik. Oleh karena itu, kita harus bisa memilah-milah dari personality kita itu yang bisa membantu kita untuk mendiferensiasikan kita itu apa. Dan kita harus otentik atau benar-benar true to ourselves, bahwa itu bukan dibuat-buat.
problem terjadi adalah pada saat kita membuat-buat seakan-akan kita adalah orang yang cool, padahal kita bukan orang yang cool. Maka apa yang terjadi adalah itu tidak otentik. Maka akan terjadi apa? Kita kehilangan kepercayaan sama orang tersebut. Atau yang terjadi apa? Di zaman dunia medsos sekarang ini, mulailah orang akan mencari-cari. Biasanya si Roy itu ngapain sih? Ternyata nggak pernah tuh omongannya yang sangat teknologi. Dia cuma hanya ngomong teknologi pas presentasi doang, tapi tidak pernah mengeluarkan pemikiran-pemikiran terkait dengan teknologi, terkait dengan media, terkait dengan periklanan, terkait dengan personal branding. Nah, contohnya saya di personal branding. Kalau mungkin di dunia luar sana, maka Roy tidak akan dikenal sebagai orang yang punya keahlian di dalam personal branding. Saya, to the fact, itu akan saya sampaikan kepada teman-teman di sini. Tapi pengalaman saya pada saat saya membangun brand saya adalah yang bisa saya share. Tapi kalau ditanya apakah Roy akan menjadi seorang personal branding consultant, tidak. Karena saya tidak membangun dan tidak mengkomunikasikan itu kepada audiens saya, kepada konsumen saya, dan saya tidak secara konsisten membangun informasi atau membicarakan hal-hal terkait dengan personal branding. Jadi apa yang saya sampaikan sekarang adalah dari pola pikir saya dan pengalaman saya pada saat saya membangun sebuah merek. Itu saya punya pengalaman. Pada saat saya berbicara mengenai membangun personal branding adalah dari sisi saya melihat internal saya, diri saya, dan pengalaman saya pada saat saya membangun personal branding saya di dalam perusahaan, ataupun pada saat saya mengkomunikasikan kepada orang di luar, bagaimana Roy itu adalah orang yang sangat dekat dengan teknologi, sangat terbuka untuk diajak berbicara, sangat open-minded, dan akhirnya yang bisa membantu saya mengkomunikasikan dan mendiferensiasikan saya dengan orang-orang lain. Terus kemudian ada hal yang penting yang selalu diingat. Pada saat kita hendak memilih sebuah merek, kita selalu berpikir begini, ada aspirasi yang kita inginkan. Pada saat saya ingin membuat atau membeli minuman misalnya adalah Aqua, atau pada saat saya memakai sepatu dengan merek Nike, ada aspirasi yang terkait, yang terikat terhadap merek tersebut. Jadi saya ingin kalau saya ingin berbicara dengan Pak Hendri, maaf kenapa saya sebut Pak Hendri, ketepatan karena kalau dilihat di sini sering Pak Hendri, tapi saya ingin berbicara dengan Pak Zul, aspirasi apa yang saya ingin dapatkan pada saat saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Zul. Apakah Pak Zul itu adalah representasi terhadap aspirasi saya? Dari beberapa komunikasi yang saya dapatkan dengan beberapa konsumen saya atau mahasiswa saya ataupun teman-teman bekerja saya, mereka memiliki aspirasi katanya kalau berkomunikasi dengan saya, maka pola pandang mereka terbuka. Itu satu. Kedua aspirasi mereka adalah saya berkeinginan kalau bisa seperti Bang Roy, saya sering disebut sebagai Bang Roy, bukan Pak Roy sebenarnya, menjadi orang yang bisa bekerja di perusahaan global, bekerja di perusahaan multinasional, punya pemikiran yang cukup luas, bisa bertemu dengan para teknokrat. Hal-hal itu adalah aspirasi. Nah, itu yang Anda harus bangun kepada di dalam diri Anda dan menjadi aspirasi buat konsumen Anda. Pada saat saya berbicara dengan Mas Andes, aspirasi saya apa? Saya akan berpikir Mas Andes ini orang yang mengetahui mengenai teknologi di virtual reality ataupun augmented reality. Kalau saya berbicara dengan Mas Andes, saya merasa agak pinteran dikit mengenai augmented reality ataupun virtual reality. Itu ada aspirasi saya di situ. Jadi saya merasa itulah yang saya inginkan. Dan itulah yang harus kita bangun secara konsisten dan continue dengan tanpa menunjukkan tentunya sifat seperti arogansi atau apapun, bahwa kembali lagi bahwa kita bisa memberikan informasi tersebut. Afinitas, kemudian selanjutnya afinitas. Setelah saya punya aspirasi, saya ingin afinitas, ada korelasi saya kalau saya berhubungan dengan Mas Andes misalnya, afinitasnya apa? Saya menjadi kayak part of the cool gang yang tahu mengenai virtuality. Mungkin kepada Bapak dan Ibu sekalian ada di sini sebagai guru-guru, maka saya menjadi, kalau murid Anda, saya menjadi bagian daripada kelompok orang-orang yang belum pernah merasakan virtual reality, augmented reality, tapi pada saat saya bicara dengan
Pak Zul, bicara dengan Ibu Sekar, yang terjadi saat yang akan ataupun bicara dengan Pak Muhammad Abdurrahim, yang saya dapatkan ada rasa afinitas saya berada di orang-orang yang cool yang menggunakan teknologi untuk mengajar. Nah, itu aspirasi dan afinitas yang harus kita bangun pada saat kita membangun personal branding. Jadi teori-teori di dalam permerekan atau perbrandingan itu bisa diterapkan pada saat kita membangun personal branding kita. Karena it's similar to what it been expected terhadap bagaimana membuat brand, itu juga yang diharapkan dari kita. Pelaksananya seperti apa sih? Kalau pelaksanaannya ini yang saya sebut dengan konsistensi. Kita punya bisa banyak alternatif, tapi kalau saya boleh sarankan adalah dengan mempergunakan medium-medium yang ada dan yang tersedia. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita harus sering menulis. Menulis dalam bentuk apa? Problem dengan orang di Indonesia itu sampai sekarang bahkan dosen-dosen pun adalah jarang menulis, jarang mengutarakan pendapatnya, jarang mengutarakan pemikirannya. Sehingga yang terjadi ataupun guru-guru ya jarang mengutarakan pendapat atau pemikirannya. Padahal pemikiran ataupun pendapat itu akan membentuk persepsi orang dan asosiasi konsumen Anda terhadap apa yang Anda ingin bangun dan yang mendiferensiasikan Anda. Jadi oleh karena itu Anda perlu menulis dan menulis. Menulis dan menulis dan menulis dan menulis itu perlu dilakukan. Apa mediumnya? Nanti kita bahas setelah slide ini. Kedua, setelah Anda menulis, Anda harus membicarakannya. Mas Andes kalau nulis terus tapi tidak pernah berkomunikasi seperti yang dilakukan Mas Andes sekarang ini, akibatnya apa? Orang hanya membaca dan tidak akhirnya ada kesempatan untuk bertukar pikiran. Apa yang saya lakukan sekarang ini adalah kesempatan saya untuk bertukar pikiran dengan Pak Zul, dengan Pak Muhammad, dengan Pak Hendri, dengan Pak Amin, untuk bagaimana sih pendapat-pendapat Anda dan pemikiran Anda, bagaimana kaitan dengan suatu bahasan-bahasan yang mungkin akan relevan terhadap konsumen Anda, terhadap murid-murid Anda. Kesannya kayaknya kasar ya kita bilang, pokoknya murid itu adalah konsumen, Anda adalah produk. But accepting that is very important if you want to build a personal branding. Before berpikir apapun yang lain, ya accept that bahwa kita adalah produk, murid kita adalah konsumen. Oleh karena itu bagaimana memuaskan konsumen. Oleh karena itu kita berbicara pada saat membangun branding itu. Pada saat kita berbicara, walaupun memang niatannya adalah menyebarkan pengetahuan kita, tapi selalu ingat, kita berbicara dengan konsumen kita. Pada saat kita berbicara dengan konsumen kita, berarti apa? Berarti kita harus mengerti apa sih yang ingin mereka dengar. Kita harus berusaha mendengar mereka dan bukan berusaha menggurui mereka, walaupun kita adalah guru. Tapi bagaimana kita menjadi bagian daripada yang menambah ilmu mereka. Saya menyebutnya bahwa guru itu adalah knowledge worker. Disebut sebagai knowledge worker karena apa? Kalian adalah penyebar dari pengetahuan-pengetahuan yang Anda miliki. Nah, apalagi dengan dibantu dengan adanya virtual reality, augmented reality, lebih luas lagi bagaimana Anda ingin menyebarkan, Anda ingin berkomunikasi, dan Anda ingin mengajak orang-orang tersebut ke dalam suatu dunia baru dalam belajar. Setelah Anda menulis, berbicara, ya jangan lupa mensosialisasikan. Mensosialisasikannya seperti apa? Macam-macam pilihannya, melalui sosial media kah, atau melalui komponen-komponen apa saja yang penting buat Anda dan relevan buat konsumen Anda. Kembali lagi, kalau misalnya tiba-tiba Anda, Pak Sultani ingin mengkomunikasikannya, mungkin Pak Sultani bilang, yang paling banyak murid-murid saya ada di Facebook, ya berbicaralah di Facebook, komunikasilah di Facebook. Kalau ternyata Pak Sultani atau misalnya Pak Amin melihat bahwa ternyata murid-murid saya ada di TikTok, kira-kira mungkin nggak ya gua? Otentik nggak ya gue berada di TikTok? Itu juga pertanyaan. Otentik nggak gue berada di TikTok untuk mau komunikasi? Ya kalau tidak ya jangan di TikTok, walaupun konsumen Anda di TikTok. Karena itu bukan otentik terhadap diri Anda. Berarti cari cara lagi, mencari atau mengetahui konsumen Anda selain di TikTok ada di mana lagi, untuk menjadi medium Anda berkomunikasi. Nah, ini yang menjadi langkah-langkah sebelum yang terakhir kita belajar lagi. Setelah kita menulis, kita mengkomunikasikan, kita bersosialisasi, kita tetap terus belajar. Belajar untuk
mungkin ada tambahan-tambahan yang baru. Dari nanti kita diskusi ini, saya sangat yakin saya lebih banyak belajar daripada bapak-bapak yang ada di sini atau ibu yang di sini. Karena apa yang saya dapatkan adalah, saya otaknya cuma satu, ini ada Pak Zul, ada Pak Sultani, ada Pak Amin, ada Mas Andes, yang banyak otak-otaknya yang bisa memperkaya pengetahuan saya. Yang mohon maaf, bisa jadi pada saat saya bertemu dengan orang lain, saya bisa komunikasikan hal yang sama juga kepada mereka berdasarkan akumulasi pembicaraan kita ini. Nah, ya, kemudian setelah itu tentunya tadi bertanya melalui medium apa aja. Kalau kita mau write, mau kita menulis, begitu banyak medium itu. Jadi kita tidak boleh melupakan saat ini murid-murid kita lebih banyak menggunakan medium digital. Ya, kita harus berada di situ. Apakah dengan itu kita harus melakukan transformasi diri kita? Ya, kalau kita memang namanya membangun personal branding dan kita tahu konsumen kita di situ, ya kita yang harus beradaptasi. Apakah kita harus berubah menjadi komunikasi yang seperti anak muda? Itu adalah sebuah pilihan kepada Bapak dan Ibu. Apakah itu otentik terhadap diri Anda? If that's your authenticity, then it will help you to communicate, ya why not? Tapi medium-medium yang dipilih bisa banyak. Medium yang mulai dari digital, kenapa digital dibedakan dengan social media? Karena digital itu bisa berupa blogging, website, ya. Tapi kalau bicara mengenai social media, kita punya banyak pilihan, ada Line, ada yang namanya Facebook, ada namanya TikTok, ada Twitter, sesuai dengan fungsi dan apa yang fungsi daripada platform-platform tersebut dan behavior daripada konsumen itu, pergunakanlah itu. Mungkin di Facebook Anda akan menulis panjang lebar, karena orang jarang banget baca website, ya tulis di situ. Pada saat dia mau berkomunikasi atau bisa bertukar pendapat, Anda pergunakan Twitter, karena katanya Twitter adalah forum untuk orang bertukar pendapat dan membentuk suatu opini. Mungkin di situ. Kemudian menggunakan video blogging. Kenapa pakai video blogging? Mungkin karena menulis itu jarangnya membaca, maka ubahlah tulisan Anda menjadi video blogging. Salah nggak? Ya tidak salah. Kalau isinya itu adalah tulisan Anda juga, dan Anda itu adalah yang what works for your consumer, maka lakukan itu. Karena itu bagian daripada membangun personal branding Anda. Atau menggunakan education platform yang ada, contohnya yang dimiliki oleh Media Lab, atau mungkin dengan aplikasi-aplikasi yang ada, dan pergunakan itu adalah bagian bagaimana mengkomunikasi diri Anda, dan menjadi bagian daripada personal branding agar disimpan oleh konsumen Anda. Kemudian komunitas. Ini sering terjadi kita lupakan. Kita jarang mencari komunitas-komunitas yang di luar itu apa saja sih. Kalau kita bicara mengenai hobi, kita cepat mencari komunitasnya. Tapi kalau kita bicara mengenai ini adalah bagian dari membangun kita personal branding kita lupa. Sebenarnya ada komunitas-komunitas di luar yang bisa menambah ilmu kita, bisa menambah kasanah pengetahuan kita atau ilmu tadi, bisa membuat kita lebih luas lagi network kita. Bahkan kita bisa pergunakan komunitas kita itu mungkin suatu saat menjadi dosen-dosen, menjadi guru-guru undangan, atau menjadi orang-orang yang akan menjadi punya pola berpikir yang berbeda, yang memperkaya, tapi tidak lari daripada yang Anda ingin capai. Jadi komunitas itu sering kita pakai hanya cuma buat hobi. Kita lupa bahwa komunitas itu bisa dibangun untuk menjadi bagian daripada personal branding kita. Komunitas apa? Komunitas itu begitu ada loh, ada di Facebook juga ada komunitasnya, di LinkedIn juga ada, di macam-macam, di masing-masing sosial media itu ada yang namanya komunitas-komunitasnya, ataupun komunitas yang secara fisik, karena bertemu dengan secara fisik dan berpikir. Public speaking itu adalah salah satu yang biasanya berat untuk dilakukan, tapi sebenarnya sudah sering dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian pada saat berbicara dengan murid-muridnya. Tapi ada saatnya untuk teman-teman yang ada di sini, setiap kali ada kesempatan untuk Anda berbicara secara publik, gunakanlah itu. Pergunakanlah itu karena apa? Dengan begitu juga membangun branding Anda. Dengan tadi ingat yang di awal tadi, kita maunya diferensiasinya apa? Jadi pada saat kita berbicara secara publik, harus ada diferensiasi yang jelas. Harus ada konsistensi. Nah, semua elemen medium ini adalah bagian daripada Anda membangun konsistensi dan membangun kontinuitas. Jadi ingat, konsisten dan kontinu. Setelah Anda mengetahui konsumennya siapa, setelah Anda mengetahui saya diferensiasinya apa. Pada saat along the way Anda menemukan kayaknya gua harus ngerubah, jangan kaku. Ya rubah, karena seperti layaknya sebuah produk, what matters is bukan soal dirinya Anda, tapi Anda akan dikonsumsi oleh konsumen Anda. So itulah pola berpikirnya, yang kemudian tentunya layaknya seperti sebuah produk,
ini adalah saya sebut sebagai feedback loop. Memilih apa yang mau dia pakai, ayo kalian pakai, lakukanlah di platform tersebut atau medium tersebut, public speaking, apa ya, atau cara berbicaranya seperti apa. Tunggu reaksi daripada konsumen Anda, dan kemudian diukur. Ini penting untuk diukur. Diukurnya untuk mengetahui sebenarnya apakah yang gua inginkan A tercapai dengan menjadi A, atau ternyata ada defleksi dari A ke defleksi menjadi C. Pertanyaan lagi adalah mencoba memeasure apakah defleksi menjadi C itu jelek atau melakukan analisa, atau mendefleksi C itu adalah bagian daripada apa yang diberi, apa yang menjadi kesenangan daripada konsumen Anda, dan Anda harus melakukan modifikasi atau adaptasi agar yang terjadi pada saat memasuki repeat Anda bisa lihat lagi, oke, hasilnya kurang bagus, kita choose lagi di tempat yang lain, atau walaupun kalau hasilnya bagus tapi tidak sesuai dengan Anda inginkan, saya tetap akan menggunakan medium itu, tapi dengan melakukan adaptasi sesuai dengan konsumen yang ada di medium tersebut. Ini adalah feedback loop yang Anda harus ingat pada saat Anda membangun personal branding. Di dalam pekerjaan saya selama ini juga ini yang saya lakukan. Dalam pekerjaan saya akan men-choose medium mana yang saya pakai untuk mengkomunikasikan pemikiran saya. Sebagai contoh, saya mempergunakan LinkedIn karena LinkedIn adalah sebuah professional platform untuk bisa men-sharing. Maka saya akan sharing mengenai pekerjaan saya, pemikiran saya, apa yang saya baca, pendapat saya terhadap apa yang saya baca, saya taruh di situ, kemudian saya tunggu reaksi mereka, dari reaksi mereka menjadi dasar saya untuk mengetahui feedback, apakah saya perlu lanjutkan pembahasan tersebut, atau saya perlu mendalami pembahasan tersebut, atau mungkin kembali lagi merepeat, dan kemudian setelah memeasure reaksinya tersebut, saya berpikir apa yang akan saya lakukan berikutnya lagi. Salah satu yang Bapak Ibu dan bisa lakukan adalah tadi kan bicara mengenai video blogging, ada juga elemen yang lain namanya podcasting. Podcasting itu adalah bisa Anda lakukan. Anda bisa merekam suara Anda taruh di platform, Anda tidak harus ada investasi kamera atau apapun, dan orang bisa mendengarkan kapan saja. Buat murid-murid Anda, wah itu akan sangat menarik. Karena apa? Murid-murid Anda tidak dibatasi waktunya. Dia bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja gurunya berbicara. Jadi tidak ada batasan waktu. Seperti yang saya lakukan sekarang ini juga saya sebagai dosen, saya menggunakan classroom itu adalah tempat pembelajaran tanpa batas. Walaupun hari kuliahnya adalah hari Kamis, tapi saya taruh di situ namanya classroom di mana mereka bisa datang ke situ, berkomentar, dan ternyata sangat menarik Bapak Ibu dan sekalian. Begitu saya taruh link-link YouTube yang kaitan dengan apa yang saya ajarkan, saya kasih podcast yang menarik dan terkait dengan apa yang saya bahas, reaksi dari murid-murid tersebut lebih tinggi karena mereka seperti diajak menjadi bagian daripada pembicaraan tersebut, dan itu adalah dunia mereka. Mereka adalah lihat YouTube. Mereka senang namanya lihat YouTube, kenapa enggak? Mereka mendengarkan podcast, ya iya, kenapa enggak? Gue dengerin Spotify, gue punya Spotify, gue pasti dengerin dengan mudah. Jadi apa yang saya lakukan, saya mendekatkan diri kepada mereka agar saya, produknya Royce Mangunsong, bisa diterima oleh murid-murid saya pada saat saya mengajarkan atau berbagi ilmu saya. Nah, ini adalah pemaparan singkat saya terhadap bagaimana personal branding. Kembali lagi, saya bukan personal branding consultant, tapi apa yang saya sampaikan di sini adalah dasar-dasar yang Ibu dan Bapak bisa pakai secara praktis, dan bisa langsung diimplementasikan dalam seminggu ke depan, langsung bisa diimplementasikan karena Ibu dan Bapak sekalian di sini adalah orang-orang yang sudah memiliki personality, tinggal memilih dan memilah personality mana yang cocok dan bagaimana Anda bisa mengkomunikasikannya dengan konsumen Anda, yaitu adalah murid Anda, peers Anda, maupun orang-orang secara publik. Kurang lebih seperti itu pemaparan saya mengenai personal branding sebelum saya buka untuk tanya jawab yang mungkin bisa lebih memperkaya pengetahuan Ibu dan Bapak dan juga menambah ilmu pengetahuan saya juga. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Nih saya panggilnya Bang Roy aja ya. Ya, silakan Bang Roy aja. Ya, terima kasih Bang Roy. Ini sangat menarik sekali begitu ya mengenai personal branding ini. Saya ada tertarik ini Bang Roy. Mengapa Bang Roy mengambilnya tuh aspirasi nih, bukan inspirasi, untuk istilahnya untuk apa?
sasaran kita atau kita sebutnya tadi apa Bang Roy? Atau murid-murid begitu ya. Iya. Mengapa ya aspirasi bukan inspirasi? Karena begini, kalau kita aspirasi itu adalah sesuatu yang gua ingin aspire. Kalau inspirasi hanya banyak orang menginspirasi saya, tapi belum tentu saya akan mengikuti inspirasi tersebut. Aspirasi sudah saya inginkan. Aspirasi saya. Jadi orang katanya setelah menjadi inspirasi, dia akan menjadi aspirasi. Udah dibawa apa yang disampaikan itu menjadi gua. Jadi bukan lagi menganggapnya sebagai itu kan inspirasinya Roy Simangunsong, ya yang melakukannya Roy Simangunsong aja. Aspirasi adalah saya transferkan energi inspirasi itu untuk menjadi aspirasi, menjadi satu langkah yang ingin dilakukan. Nah, itu merubah dari sesuatu yang diinginkan menjadi ingin dilakukan dan ingin menjadi bagian dari diri kita. Baik. Berarti aspirasi itu istilahnya next levelnya dari inspirasi begitu ya Bang Roy. Betul. Nah, ini Bapak Ibu pendidik, Bapak Ibu pendekar VR pasti juga sudah banyak pertanyaan ya. Boleh untuk yang ingin bertanya untuk di kolom komentar atau boleh raise hand Bapak Ibu silakan. Kita buka diskusi aja ya Bang Roy ya. Ya, lebih ke diskusi aja. Silakan Bapak Ibu. Pak Zul kayaknya mau bertanya tadi, mau bertanya Pak Zul. Silakan Pak Zul. Iya Bu, permisi. Iya Bu Rahmawati. Bu Rahmawati, silakan. Iya, daripada hening saya aja ya. Iya, ini apa ya? Sangat menarik tadi pemaparan dari Pak Roy, luar biasa ya. Sangat inspiratif. Hanya 2 saja saya request kalau berkenan. Pertama, file presentasinya kalau bisa di-share ke grup pendekar. Kedua, dalam rangka HGN November besok, itu kira-kira, tapi saya berharap dari Mili Lab, khususnya grup pendekar itu ada momen untuk menyemarakkan HGN itu. Jadi kita ada gagasan, ada ide apa yang kita munculkan di HGN itu sehingga kita bisa ada nilai plusnya. Pertama, Mili Lab makin booming, kedua pendekarnya makin termotivasi. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Iya nih Bang Roy Decknya nanti di-share, jadi Ibu. Decknya nanti di-share-kan itu ya. Iya. Nanti kan November Hari Guru Nasional, nanti pendekar VR ini mau ada kompetisi begitu Bang Roy. Untuk apa? Kita menulis artikel seperti itu. Mungkin pertanyaan Bu Rahmawati ini bagaimana begitu ya supaya ini tuh booming gitu atau diketahui yang kepada masyarakat lebih luas gitu Bang. Oke. Wah, ada yang raise hand. Silakan nih Pak Jarnawi atau Pak Abdurrahim dulu ya. Pak Jarnawi silakan. Baik, terima kasih. Bentar, saya videonya kayaknya nggak pakai video kayaknya nih. Nggak apa-apa Pak Jarnawi. Nggak apa-apa Pak. Ya. Baik, terima kasih. Salam kenal nih Bang Roy Simangunsong. Ini dari Bengkulu. Iya Pak Jarnawi, salam buat teman-teman di Bengkulu. Mengenai personal branding, saya sangat tertarik dengan kegiatan ini ya, karena memang kita sebagai guru dan bukan lagi menjadi inspirasi ya,
saya itu sebenarnya punya kelas inspirasi, kemudian menjadi aspirasi. Tetapi dalam setahun 2 tahun terakhir ini, saya itu membelah diri. Saya kayak ini ya, kayak meiosis gitu ya. Membelah dirinya itu gini, sebagai guru, tetapi juga sebagai teacher trainer gitu. Ada 2 personal branding yang saya bangun bersamaan gitu. Dan tapi itu tidak konsisten gitu. Jadi ketika ada kegiatan misalkan virtual reality gini. Jadi saya fokus dulu kegiatan virtuality ini sukses, kemudian baru balik lagi saya membangun teacher trainer saya gitu. Dan ketidakkomitmen ini, konsisten ini membuatnya salah satunya ada yang tertinggal gitu. Sehingga membangun teacher trainer-nya itu tidak sampai ke puncak gitu. Tapi sebagai teacher, sebagai gurunya, saya sudah sampai puncaknya untuk membangun personal branding. Karena dari beberapa macam yang disampaikan tadi digital, tadi saya sudah punya channel, sudah punya community. Jadi kalau sekali kegiatan itu, untuk mendapatkan follower 100 orang untuk setiap kegiatan itu sangat mudah, dalam 1 jam saya sudah dapat gitu. Tapi dalam hal untuk kembali ke teacherpreneur, itu kesulitan karena tidak konsisten. Seperti apa? Seperti itu kalau membangun 2 personal branding gitu. Nah, orangnya sama tapi brandingnya berbeda. Mohon masukannya nih Bang Roy. Ya. Terima kasih Pak Jarnawi. Jadi sebenarnya menarik. Sebenarnya Pak Jarnawi sudah menyampaikan benang merahnya sebenarnya Pak Jarnawi. Jadi benang merahnya kan sebenarnya Pak Jarnawi juga tidak terlalu tidak terlalu terlepas gitu. Bukan misalnya Pak Jarnawi menjadi teacher, kemudian tiba-tiba Pak Jarnawi menjadi bukan teacherpreneur, tapi pengen disebut sebagai techpreneur gitu. Nah, itu kan techpreneur atau mungkin itu agak jauh, tapi bahkan mau jadi ahlinya di bidang yang benar-benar tidak ada hubungannya dengan sebagai teacher tadi. Kalau saya melihatnya sebenarnya benang merahnya sudah ada di situ, Pak Jarnawi. Jadi benang merah bahwa Pak Jarnawi sudah mencapai titik tertinggi sebagai teacher, itu adalah benang merah yang bisa dipakai. Kalau dipilah ya Pak, menjadi pilah-pilah. Sebenarnya kan di dalam mencapai titik tertingginya Pak Jarnawi menjadi teacher, itu ada persona yang sudah Pak Jarnawi bangun sebagai brandnya Pak Jarnawi. Nah, bagaimana memilah dari yang persona atau suatu, saya menyebutnya adalah sesuatu yang akan orang langsung ingat, Pak Jarnawi itu adalah ini. Nah, itu sebenarnya bisa ditransferkan kepada brand Pak Jarnawi sebagai techpreneur, sebagai teacherpreneur. Karena apa? Karena tetap menganut yang namanya teacherpreneur, kan berarti teacherpreneur baru diawali dasar dari teachernya sendiri. Nah, teacher itu kan adalah quote-unquote teacherpreneur adalah sebuah kategorisasinya. Tapi sebenarnya diisi oleh para teacher. Nah, teacher itu atau kayak Pak Jarnawi yang sudah mencapai titik tertinggi yang Pak Jarnawi sampaikan, itu bisa Pak Jarnawi melihat kembali lagi, oke, apa sih sebenarnya kalau orang selalu ingat nih Pak Jarnawi, begitu saya ngomong sama Pak Jarnawi, ngomong A, B, C, D, misalnya saya lagi ngomong nih sama Mas Andes, bagaimana kalau menurut Mas Andes kaitan dengan pendidikan tidak tatap muka? Yang selalu saya ingat adalah Pak Jarnawi. Bagaimana itu tadi, karena Pak, saya langsung ingat langsung Mas Andes pada saat saya bicara sama Mas Andes mengenai pembicaraan mengenai pendidikan tanpa tatap muka, terus Mas Andes langsung ngomong sama saya, oh Bang Roy, lu harus ngomong sama Mas Jarnawi, Pak Jarnawi. Lu kenapa? Karena dia sudah melakukan ABCDEFG gitu. Nah, itu adalah pilah-pilah yang orang langsung akan ingat mengenai Pak Jarnawi, sehingga Pak Jarnawi bisa menerapkan itu sebagai benang merah untuk Pak Jarnawi amplifikasi, dibesarkan lagi pada saat membangun fokus Pak Jarnawi sebagai branding untuk teacherpreneur, Pak. Jadi jangan ditinggalkan, karena itu nggak berbeda jauh. Saya sangat menyarankan Pak Jarnawi mengoptimalkan segala persona sebagai merek Pak Jarnawi, sebagai produk Pak Jarnawi yang dipindahkan sebagai orang yang sudah berhasil dan sukses sebagai guru, membangun sekarang bagaimana sebagai seorang teacherpreneur, tapi tetap memiliki dasar-dasar yang penting atau benang merah yang Bapak dapatkan pada saat Pak Jarnawi menjadi seorang teacher. Kurang lebih begitu Pak Jarnawi. Jadi jangan jadi, oh gua harus pisahkan. Malah enggak, malah saya sangat menyarankan itu amplifikasi.
Karena apa? Anggap aja Pak Jarnawi, Coca-Cola sebagai brand punya namanya Coca-Cola Zero, punya Coca-Cola Coca-Cola yang dengan full sugar, itulah Pak Jarnawi sekarang. Pak Jarnawi udah sebagai brand utamanya. Sekarang Pak Jarnawi punya brand tambahan namanya sebagai techpreneur, sebagai teacherpreneur. Nah, di teacherpreneur itu apa yang membedakannya selain Pak Jarnawi sebagai teacher? Tapi apa dasar-dasar benang merahnya yang harus nempel sebagai Pak Jarnawi untuk sebagai teacherpreneur? Itu Pak Jarnawi. Kurang lebih dapat gambar. Dapat Pak. Tapi produknya boleh nggak? Misalkan gini, passion saya kan teacher, jadi boleh nggak produknya itu keluar dari teacher? Misalkan gini, kayak PR ini kan ada produknya, tapi berhubungan dengan teacher. Kalau misalkan kalau saya guru, produknya itu misalkan kecantikan, itu lain lagi gitu. Oke, tidak apa-apa Pak Jarnawi. Itu bukan berarti ini. Pak Jarnawi teacher, tapi produknya Pak Jarnawi bisa dikecantikan. Tapi Pak Jarnawi kan tahu apa sebenarnya, kembali lagi, benang merahnya apa nih dengan Pak Jarnawi. Misalnya Pak Jarnawi itu adalah orang yang bisa, orang-orang dependable, terpercaya, selalu melakukan hal-hal yang kualitas tinggi. Pada saat Pak Jarnawi membawa itu sampai ke produk yang namanya kecantikan, hal-hal yang terkait dengan saya adalah orang yang selalu percaya terhadap kualitas yang tinggi, saya adalah selalu orang yang terpercaya, ya bawakan lagi Pak benang merah dari brand Bapak itu ke kecantikan tadi. Tinggal nanti dibungkus lagi kaitan dengan kecantikan tersebut, target konsumen Bapak apa. Tapi sebab gini, bisa saja nih, saya kasih contoh mungkin nyambung saja. Bayangkan misalnya jadi konsumen-konsumen Pak Jarnawi sekarang adalah wanita-wanita yang ternyata mengaspirasikan kepada Pak Jarnawi karena Pak Jarnawi adalah orang yang terbuka, orang yang selalu membuka pemikiran orang. Pak Jarnawi kalau berbicara selalu dengan kualitas terbaik, tidak pernah. Nah, Pak Jarnawi itu konsumen yang sama kan, yang kemungkinan akan menggunakan produk Pak Jarnawi, ya, produk kecantikan tadi. Jadi Pak Jarnawi bisa membawa itu sampai ke level situ, gitu loh. Jadi sama dengan saya tadi, Coca-Cola tiba-tiba ada Aqua, ada minuman, bahkan nggak ada Coca-Colanya. Saya akan mau membeli itu karena saya bilang, ya Coca-Cola kan selalu produknya kualitasnya bagus nih. Maka kalau ada derivatifnya, most likely pasti bagus juga. Itulah yang harus Pak Jarnawi bawa kembali lagi kepada produk kecantikan tadi, Pak Jarnawi. Karena ingat, konsumen Pak Jarnawi bisa jadi adalah wanita yang membeli produk kecantikan tadi. Baik, terima kasih Pak Roy Mangson. Jadi saya itu sebenarnya selalu membawa gini, di bawah nama saya itu selalu membawa misalkan Duta Rumah Belajar, selalu membawa misalkan PR Ambassador. Jadi ketika membawa nama-nama itu, makanya tadi sering ngisi acara karena branding itu yang saya bangun gitu. Yes, betul Pak Jarnawi. Terima kasih Pak. Dilanjutkan aja. Terima kasih Pak Jarnawi. Baik, Pak Jarnawi, terima kasih. Jadi istilahnya ya, Bang Roy, Pak Jarnawinya itu adalah brand gitu yang memiliki produk yang tidak hanya satu gitu ya, Bang Roy? Ya, betul. Jadi itu tadi seperti yang saya sebutkan di awal, ada konsistensi yang harus dibawa. Jadi konsistensi itulah yang dilanjutkan. Baik. Jadi gitu Pak Jarnawi. Oke, next ada Pak Abdurrahim, silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Hana sudah memberikan kesempatan bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Orang luar biasa ya pada hari ini. Selamat pagi Pak Roy. Luar biasa. Pagi, Pak Abdurrahim. Saya sangat tertarik gitu ya. Memang dari pertama yang saya fokus adalah improvement self gitu, kemudian personality dan akhirnya sampai ke taraf personal branding hari ini. Nah, tadi kan Pak Roy sudah mengatakan ya ada istilahnya produk dan juga konsumen gitu. Dan kita sebagai guru, saya sih dari awal sangat memahami gitu ya. Walaupun memang melihat senior guru saya misalkan ada yang sudah berusia yang sudah cukup ini, kemudian jarang untuk akhirnya menurunkan egonya, maksudnya memberikan sebagai pelayanan nih pada siswa gitu. Nah, saya selalu memposisikan kalau siswa itu adalah konsumen saya gitu. Apapun yang saya berikan harus puas gitu ya. Nah, kemudian entah ini semenjak pandemi gitu ya, saya berupaya mencari pembelajaran yang kira-kira nih efektif, kemudian murah dan menyenangkan gitu ya. Sampai ke taraf akhirnya saya membuat channel YouTube gitu, Pak Roy.
Nah, di sana saya melihat banyak feedback gitu ya dari siswa peserta didik saya. Kemudian apakah itu yang disebut dengan aspirasi ya? Maksudnya dalam saya membuat konten, kemudian akhirnya ada siswa ya atau peserta didik yang mengatakan videonya sudah baik Pak gitu. Cuman misalkan kualitas videonya coba dinaikkan resolusinya. Saya sudah subscribe Pak gitu kan. Kemudian itu akan akhirnya menjadi masukan saya untuk terus membangun personal branding di channel YouTube saya. Tetapi saya kadang mengalami kesulitan gitu, misalnya dalam hal konsistensi, betul yang tadi disampaikan Pak Jarnawi juga. Nah itu bagaimana cara kita memaintain ya, atau paling tidak saat ini saya di pandemi ini melihat banyak platform ya atau yang menawarkan teacher-planner gitu ya. Saya pun juga akhirnya terpikir bagaimana saya bisa membangun personal branding sendiri. Nah, bagaimana menyusunnya agar orang-orang itu misalkan contoh kalau tadi kita membahas di teknologi VR. Kemudian saya mengadakan webinar atau seminar terkait hal tersebut yang membangun kepercayaan orang tersebut untuk akhirnya ikut gitu di pelatihan tersebut. Nah, karena kan di sini saat ini pandemi ini mengajarkan kita untuk akhirnya bisa membangun personal branding sendiri ya, dari misalkan kita memiliki beberapa ilmu, kemudian dari mulai kita mengikuti seperti hal ini PNDK VR, kemudian kita percaya diri untuk akhirnya bisa melakukan pelatihan yang paling tidak itu menjadi trainer ya, entrepreneurship atau teacherpreneur yang disampaikan Pak Jarnawi, sehingga bisa menambah income kita gitu. Nah itu bagaimana caranya, misalkan kalau ada lembaga atau wadah sertifikat misalkan, kita untuk bisa memberikan rasanya tuh kepastian atau kepercayaan kalau kita ini benefit dalam memberikan satu pelatihan. Nah, itu bagaimana Pak Roy? Mungkin bisa berikan masukan atau arahan gitu. Ya, terima kasih Pak Abdurrahim. Menurut saya itu jadi ada beberapa konsumen ya, sangat bervariasi. Ada konsumen yang sangat peduli terhadap adanya sertifikat. Tapi ada beberapa mostly konsumen ataupun murid atau apapun yang namanya mengikuti model-model seperti ya tadi mungkin pendidikan melalui training atau melalui AR VR ini sangat akan memiliki nilai tambah kalau mereka mendapatkan sertifikat. Yang paling harus hati-hati kita adalah kita jangan jatuh ke dalam pitfall yang penting ada sertifikat. Jadi kita pun sendiri sebagai si pengajarnya itu juga lupa yang penting pokoknya kita ada sertifikat mereka udah senang. Karena maka itu akan membangun personal branding buat Bapak Abdurrahim yang salah gitu loh. Karena akhirnya bilang kalau pokoknya dengan Pak Abdurrahim pokoknya penting ada sertifikat. Gua pokoknya ikut Pak Abdurrahim ada sertifikat aman. Yang diingatnya adalah Pak Abdurrahim sertifikat, bukan diingat begitu gua selesai sama Pak Abdurrahim gua tercerahkan nih gitu kan. Nah, sangat bagus tadi kata Pak Abdurrahim bahwa murid-murid Pak Abdurrahim dan Pak Abdurrahim juga sudah menggunakan YouTube dan mereka memberikan feedback. Berarti anak-anak itu tersebut menjadi ada interaksi yang tinggi. Dan itu bagian daripada tadi saya sebut sebagai komunikasi yang kontinu. Ya, komunikasi yang kontinu dan Pak Abdurrahim mendapatkan feedback loop langsung dari murid Pak Abdurrahim. Apa yang terjadi adalah pertama, memang mereka mengikuti Pak Abdurrahim pasti ada sesuatu yang dia senangi gitu. Yang perlu diperdalam adalah diferensiasi Pak Abdurrahim dengan misalnya dengan orang-orang yang lain menggunakan YouTube itu apa? Maka harus ada diferensiasinya. Dan menjadi yang tadi saya sebut awal pada saat saya mau mendengarkan Pak Abdurrahim karena saya punya aspirasi yang saya akan terpenuhi pada saat saya mendengarkan Pak Abdurrahim gitu loh, pada saat dengan channel YouTube-nya tadi. Nah, kembali kepada pertanyaan Pak Abdurrahim, dengan adanya banyak platform-platform yang kaitan dengan teaching, baik itu ya contohnya Media Lab, mungkin ruang guru atau segala macam. Ini adalah kesempatan sebenarnya buat Bapak dan Ibu sekalian juga untuk menjadi bagian daripada memang mereka mendapatkan keuntungan karena ya orang subscribe ke produk mereka. Tapi the other side of it yang terjadi adalah Pak Abdurrahim atau teman-teman di sini bahkan bisa membangun personal branding-nya kalau yang kaitan dengan misalnya Pak Abdurrahim mengajar fisika, maka orang Pak Abdurrahim itu pokoknya kaitan dengan fisika, dia adalah orang yang bisa mengajarkan fisika dan gua langsung ngerti karena dia menyederhanakan hal-hal yang kompleks di dalam fisika menjadi sesuatu yang praktikal. Mungkin bapak-bapak di sini pernah melihat di YouTube, coba cari di YouTube di channel, itu ada orang yang menjelaskan mengajar fisika orang bule atau mengajarkan matematika bukan dengan menulis rumus. Tapi dia tulis rumus terus dia bilang, nah apa yang lu lihat di situ ini sebenarnya dia kasih yang secara fisiknya.
Jadi murid-muridnya langsung, oh, jadi rumus itu kalau ditranslatekan secara physical movement-nya akan terjadi seperti ini. Yang ditangkap kan adalah logika dia mengerti, bukan rumusnya saja. Rumus itu akan dia tangkap dan menjadi menarik rumus itu. Jadi kalau saya bilang adalah bagaimana membuat rumus-rumus itu seperti berdansa, bercerita di depan murid Anda. Nah itu yang paling berat kan buat kita guru kan. Karena kita harus berpikir lagi, apa yang menarik ya? Kalau dibilang misalnya momentum. Momentum itu, kita menulis momentum, aksi reaksi, kita menyebutnya dalam bentuk rumus. Tapi akan lebih gampang untuk murid-murid itu melihat aksi reaksi ini contohnya. Visualnya akan terjadi, akan terlihat. Apakah itu dalam motion grafik atau dalam bentuk yang memang dikasihkan percontohan, itu jauh lebih membuat orang mengingat. Anak saya yang umur 6-7 tahun saja pada saat melihat video itu, padahal itu sebenarnya ilmu bukan anak umur 6-7 tahun, pada saat melihat itu dia tertarik dan dia lihat. Jadi kembali lagi, mungkin itu yang bisa dibangun nih Pak Abdurrahim. Hal-hal mengajar yang bukan dengan modal deck-nya seperti, presentasinya seperti ini, tapi dengan practicality. Practicality yang menyederhanakan suatu rumus sederhana itu seperti runtuh, jadi seakan-akan yang dilihat adalah visualnya. Gitu. Mungkin itu membantu, ya tadi tuh, dengan menggunakan apa platform-platform yang ada, mau YouTube kah, atau Pak dengan ada ruang guru, atau apa yang menyebabkan, atau mungkin dengan Mila Lab, apalagi dengan Mila Lab, dengan ada AR, VR, memberikan banyak interaksi-interaksi. Sehingga orang belajarnya lihatnya, gila, gue baru mengetahui fisika itu seperti ini sebenarnya. Bukan seperti yang orang chemical. Belajar kimia. Kimia itu kan kalau mengingat kimia tabel elemen kimia itu kan orang wah gila mengingatnya capek bener. Tapi kalau dikasih tunjuk dalam bentuk film, dalam bentuk apa, itu akan langsung ingat mereka. Oh iya ya itu ya. Bahkan saya masih ingat dulu ada satu film yang menyebabkan anak saya jadi tertarik karena film itu mengenai film alien dari planet lain datang ke bumi. Untuk mematikan planet itu harus menggunakan, dia melihatnya dari tabel elemen. Mana tabel elemen ini yang menyebabkan ini akan menjadi hilang. Nah dia pakai itu. Dan waktu anak saya melihat itu jadi dia ingat itu bukan karena dia ingat filmnya dan dia ingat tabel elemen itu yang menyebabkan dia dan mengerti oh begitu toh cara bekerjanya. Nah ini yang menjadi bagian-bagian dari kita sebagai guru ini ditantang untuk gimana sih menyederhanakan pembelajaran kita dan bagaimana membuat tertarik murid-murid kita karena tadi itu berubah bukan sebagai guru kepada murid tapi sebagai produk terhadap konsumennya. Itu Pak Abdurrahim. Ya, terima kasih banyak Pak Roy ya luar biasa Bang betul jadi insight ya Pak yang kita berikan ke siswa misalkan secara detail nih kalau Pak Abdur yang mengerjakan matematika ini detail banget nih saya paham gitu ya. Oh, ya, betul. Ya siap. Ya terima kasih Pak Roy. Ya Pak Adrian. Pak Sultani tadi kayaknya ya. Oh. Baik, terima kasih Pak Abdurrahim. Jadi istilahnya itu membuat anak tuh menjadi tertarik dan senang gitu ya, bukan hanya mengingat ya Bang. Ya betul. Tapi memahami itu secara in real life gitu. Nah next tadi ya, ada betul. Pak Sultani ya Pak. Pak Sultani silakan ingin bertanya. Ya Mbak. Ini ada iklan. Ya Mbak Hana, terima kasih. Halo Bang Roy. Halo Pak Sultani. Iya, alhamdulillah apa yang Bang Roy sampaikan tentang personal branding sangat menginspirasi saya. Awalnya saya tidak terlalu mengenal atau merasa penting personal branding itu, tapi dengan mendapatkan pemaparan materi dari Bang Roy, ternyata memang harus dibangun personal branding ini. Seperti tadi Pak Jarnawi mungkin ketika personal branding itu sudah terbangun, apa saja produk yang kita keluarkan orang akan tertarik. Betul. Nah, itu yang sangat ternyata sangat penting antara membangun personal branding. Karena memang di masa pandemi ini saya juga mulai secara tidak langsung mulai membangun juga Bang Roy. Saya juga ikut Google Master Training, saya ikut juga pembatik, rumah belajar, pendekar PR dan sebagainya. Jadi ketika orang bertemu, itu Pak Sultani ahli IT, padahal tidak juga ahli IT. Jadi personal branding saya itu
muncul gitu. Jadi, oh kok orang berpikir begitu ya, ternyata apa yang sudah saya lakukan itu merubah, dan itu baru saya sadari, dan itu ternyata personal branding. Betul Pak Sultani. Iya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya ini, seberapa besar pengaruh antara kan trending dan branding ini kan, antara trending ini kan viral Pak, ya, sesuatu yang viral, berapa besar pengaruhnya, antara yang mana yang lebih berpengaruh, antara konsistensi kita membangun konsistensi dalam membangun personal branding kita, antara dengan membuat sesuatu yang konten yang viral tapi ya tidak konsisten. Nah, itu Pak Baik. Bang Roy, ya kira-kira yang paling penting dibangun untuk personal branding kita yang mana? Baik, Pak Sultani. Itu pertanyaan yang bagus sekali Pak Sultani. Karena itu adalah sesuatu yang sering terjadi di masa kita sekarang. Kita mau buat trending aja, pokoknya trending gitu ya. Saya selalu bilang bahwa buat branding. Nah, jangan branding akibat trending. Sebenarnya yang sering terjadi adalah orang bilang, oh, gue bikin tren agar brand gue diingat. Berarti mana duluan? Brand duluan baru trending. Karena berarti apa? Jadi kalau dibilang mana yang lebih penting, konsisten ataukah membuat sesuatu yang trending? Kalau kita sudah bisa membuat brand kita cukup kuat, dan kayak tadi Pak Sultani ya, oh Pak Sultani itu ahli IT. Sebenarnya Pak Sultani itu sudah membentuk suatu tren, sesuatu persepsi di masyarakat, di sekitarnya Pak Sultani. Pokoknya kalau mau bicara mengenai teknologi yang terkini, bicara sama Pak Sultani lah. Nah, tapi pertanyaan kita, apakah perlu kita membuat sesuatu yang trending agar orang mengingat kita sebagai itu? Nah, saya selalu bilang trending itu terbentuk karena jadi sesuatu yang namanya trending karena ada kesepakatan semua orang bahwa itu adalah sesuatu yang ingin dibicarakan secara bersama. Efek positifnya adalah Bapak mengikuti sesuatu yang trending, Bapak bisa ikut bagian daripada sesuatu yang sedang dibicarakan orang, ya kan? Karena nggak capek Bapak ikut menjadi bagian dari pembicaraan tersebut. Dan bagian daripada pembicaraan tersebut, Bapak bisa bawakan lagi kepada murid Bapak atau kepada teman-teman Bapak, saya tahu mengenai hal yang trending. Jadi bisa, itu positif side-nya ya Pak ya, bawa hal seperti itu. Bagi sisi negatifnya adalah Bapak di bagian pada saat bersamaan nih Pak Sultani, ada 20.000 orang yang membicarakan hal yang sama. Pertanyaannya adalah kalau Bapak nggak punya diferensiasi, which is gimana, berarti kembali lagi kepada branding, maka orang akan menganggap Pak Sultani adalah bagian 20.000 orang yang tahu mengenai IT. Jadi nggak akan jadi kabur jadinya kan. Jadi makanya mengikuti trending itu bagus. Yang paling bagus apa? Membuat tren. Nah itu paling bagus Pak. Jadi brand yang membuat tren. Jadi itulah yang harus diingat bahwa sering terjadi di para pemasar kita itu, yuk kita buat sesuatu yang trending. Saya selalu bilang, kenapa kita yuk atau ikutkan trending? Apa yang trending sekarang? Yang trending A. Perlu nggak kita ikut itu? Ya, apa efeknya? Kita tinggal berukur nih. Boleh saja kita coba untuk ikut serta dalam trending, tapi kayak tadi yang feedback loop tadi itu Pak Sultani, dilihat ada nggak efeknya ke Bapak. Kalau nggak ada, ya berarti kita rubah lagi. Jangan juga terlalu kaku kan kita. Tapi di dalam pemikiran Bapak adalah harus ingat, apakah kita harus mengikuti tren? Bisa jadi iya, karena itu masih relevan dan Bapak punya diferensiasi, ya ayo ikut tren. Tapi kalau Bapak nggak punya diferensiasi, yang terjadi bersamaan orang lagi membicarakan, bersamaan itu Bapak menjadi dikaburkan. Jadi yang harusnya Bapak adalah satu orang yang membicarakan, sekarang Bapak menjadi bagian dari 20.000 orang yang membicarakan. Bisa jadi orang jadi lupa Pak Sultani. Kedua, yang bisa Bapak lakukan adalah daripada Bapak mengikuti tren, kenapa nggak Bapak dengan branding Bapak membuat sesuatu yang trending agar orang lain membicarakan. Pokoknya konsep trending itu adalah orang bersamaan membicarakan dalam waktu periode pendek, bersamaan orang membicarakan dan mempergunakan atau membicarakan lah ya, menjadi sesuatu yang besar. Makanya kayak di sosial media itu, di Twitter, wah itu sesuatu yang trending, ya karena bersamaan dalam waktu bersamaan, orang membicarakan. Tapi yang terjadi apa? Ada orang yang namanya riding the wave, ikut ombaknya, tapi ada yang akhirnya bisa terasosiasi dengan dia. Tapi kalau ada 1.000 orang yang melakukan yang sama, yang terjadi hanyalah distorsi.
akhirnya jadi suara berisik aja, Pak. Bayangkan, Pak, kalau di Twitter itu yang katanya, kita bayangkan lah ya, yang trending di Twitter itu, tiba kalau Bapak pakai Twitter kan, sekarang trending ada mengenai misalnya lah jalan sore trending. Bayangkan pada waktu yang bersamaan, misalnya di situ trending karena orang membicarakan 100.000. Bapak kebayang nggak? Kita kumpulkan 100.000 orang di dalam suatu ruangan dan suruh bersuara bersama mengenai hal itu. Yang ada adalah hanya noise aja, Pak. Hanya suara bising. Itulah bahayanya trending. Itu bisa menjadi suara yang bising. Nah, di dalam suara bising itu, bagaimana membuat suara yang sangat definitif itu adalah Pak Sultani. Jadi Nah, konsistensi itu sama dengan membangun track gitu, Pak ya, konsistensi ya, itu. Betul. Konsistensi sebenarnya bahkan trending itu adalah konsistensi. Tapi konsistensi dalam waktu yang pendek. Jadi trending gitu kan. Konsistensi dalam waktu pendek itu membedakan, satu dalam waktu yang pendek, satu dalam waktu yang lama. Membuat trending itu dalam waktu pendek, Bapak konsisten membicarakan, terus itu dibicarakan, maka jadilah. Gitu. Tinggal pilihan Pak Sultani aja kan, saya mau bikin sesuatu yang trending, saya bicarakan itu terus-menerus, jadi sesuatu yang trending. Oh iya. Mudah-mudahan membantu Pak Sultani. Iya, bagus sekali, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Sultani. Iya, ini membicarakan mengenai diferensiasi nih Bang Roy. Nah kan saya jadi tertarik gitu ya, ingin istilahnya mendiskusikan gitu. Setiap individu itu kan unik ya Bang, sampai anak yang kembar identik pun itu memiliki kepribadian yang berbeda atau memiliki perbedaan gitu. Nah bagaimana sih kita tahu kita tuh memiliki diferensiasi begitu ya, misalnya seperti kan sekarang tuh banyak beauty vlogger gitu ya, video make up tutorial. Ada mindset seperti misalnya iya banyak orang yang udah melakukan itu gitu, terus saya tuh perbedaannya apa gitu, menjadi pembeda saya dengan orang tuh apa gitu, gimana tuh Bang Roy? Nah ini satu jawaban yang agak sulit, tapi sulit gampang ya namanya. Sebenarnya kenapa mendiferensiasikan itu adalah kita harus menganalisa. Itu yang membuat sulit. Jadi berarti pada saat kita mau masuk itu, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menganalisa dulu nih. Menganalisa dulu yang di luar itu membicarakan apa saja. Nah itu makanya harus ada preparation dan extra work. Kita harus menganalisa orang yang dibicarakan orang itu apa saja, berapa banyak yang membicarakan ini, dan bagaimana cara dia membawakannya. Karena itu bisa jadi hal yang sama, tapi dibawakan berbeda, itu saja sudah diferensiasi. Ya kan? Jadi pada level yang sederhana itu, hal yang sama, nggak usah mikir, gue harus membicarakan yang berbeda. Enggak, hal yang sama, tapi cara pandangnya berbeda. Karena apa? Saya bilang bahwa sebuah gelas bisa dilihat dari berbagai sisi. Ya kan? Ya, apakah dilihat dari sisi kacanya, apakah dilihat dari sisi pembuatannya, apakah dilihat dari sisi isinya, apakah isi dilihat dari sisi ketangguhannya. Tapi itu adalah sebuah gelas tetap. Yang dibahas gelas. Sekarang pertanyaannya apa yang mau kita lakukan untuk dalam pembahasan itu. Jadi hal yang sama bisa kaitannya dengan Pak Abdul Rahim membicarakan fisika, semua membicarakan fisika, kayak saya bilang. Ya. Tapi cara menyampaikannya yang akan berbeda, itu saja sudah akan mendiferensiasi kita. Kalau saya pernah waktu itu Pak Roy kan lagi trendingnya itu Among Us tuh, impostor lah istilah itu. Saya coba masukin konten gitu di pembelajaran matematika. Ini apa sih membuat materi apa nih yang ternyata impostor gitu kan? Maksudnya yang akan membunuh kan, impostor itu suka bunuh gitu. Maksudnya yang paling sulit itu apa gitu kan? Akhirnya sih siswa tuh jadi tertarik, kok ada Among Us sih gitu kan? Yes, betul. Jadi sebetulnya cara reframing gitu ya, terhadap satu hal yang sama dengan cara berpikir yang berbeda gitu. Itu benar-benar ini banget sih, membuat insight saya gitu juga gitu. Misalnya kalau tadi trending membahas ada 100 orang, oh ternyata ada impact-nya nih, ternyata saya ikutan trending juga, maksudnya saya ikutin trendingnya, dapat juga view-nya yang cukup lumayan dibanding kalau tidak biasanya gitu. Jadi ada pengaruh juga sih dari trending tersebut. Ya. Itu Pak. Baik, terima kasih. Ini ada yang raise hand lagi dari tim Millennial Lab nih, Bang Roy. Mbak Nafa, silakan. Halo Bang Roy, salam kenal. Salam kenal, Mbak Nafa. Alhamdulillah, senang banget saya bisa ada Bang Roy di sini, apalagi bahas personal branding. Saya izin nanya ya Bapak Ibu pendidik ya. Ini Bang Roy terkait personal branding ya, kalau misalnya di generasi kayak saya nih kan udah kayak banyak influencer gitu ya, content creator dan lain sebagainya.
Nah, misalnya kita membentuk personal branding kita di sosial media, misalnya saya ambil contoh, kalau saya personal itu membuat personal branding di sosial media misalnya kayak lebih ke fashion gitu. Kayak saya mau ngasih bentuk informasi kayak fashion hijab kayak apa kayak gitu-gitu. Nah tiba-tiba itu insight-nya bagus. Nah tapi suatu ketika tiba-tiba kayak saya ada interest ke yang lain gitu, ke hal yang lain gitu. Nah hal itu bakalan merusak personal branding yang udah dibangun nggak sih Bang Roy? Terus kalau misalnya ternyata kita banyak sekali ketertarikan dengan sesuatu hal, bagaimana kita menyatukan hal-hal tersebut biar jadi satu personal branding yang baik gitu. Padahal di hal-hal tersebut berbeda gitu loh. Gitu aja sih kalau dari aku Bang Roy. Terima kasih. Nah, terima kasih Mbak Navana. Itu yang membedakan kita juga dengan brand. Dengan brand ya. Brand itu kalau brand yang secara produk ya, produk mati itu mereka dengan melakukan namanya derivatif. Karena kan personality-nya nggak ada sebagai manusianya. Jadi tinggal dibikin lagi produk baru, produk derivatif. Buat kita sebagai manusia, manusia itu punya banyak interest. So itu diterima dulu. Kita adalah produk yang memiliki banyak interest. Ya, boleh banyak interest. Tapi kalau kita kembali lagi, walaupun kita punya banyak interest, kita punya benang merah yang akan selalu konsisten. Jadi misalnya Nafa senang misalnya hari ini bicara mengenai hijab. Kemudian besoknya Nafa bicara mengenai apa lagi? Apa misalnya kepikiran sama Nafa misalnya? Mbak Nafa apa yang kepikiran? Sekarang bicara hijab, besok saya kepikiran bahas apa? Coba give me an example. Coba kasih contoh. Gaya hijab, terus kayak daily make up kayak gitu-gitu. Itu kan kayak senada tapi kan tetap beda gitu. Apa itu ngerusak personal branding kita nggak gitu? Baik. Nah, sekarang kalau misalnya saya ambil arif bahwa saya tarik nih hijab, fashion, hijab dan makeup. Kalau saya tarik payung besarnya apa? Masuk dalam fashion kan? Itu adalah fashion. Bagaimana untuk membuat diri Anda terlihat menarik, terlihat cantik, terlihat semualah kaitan dengan itu. Itu adalah payung besarannya. Nah, sekarang kemudian ditarik kepada dirinya Nafa sendiri, apa yang membedakan apa ketertarikan Nafa terhadap hijab dan si makeup tadi? Itu benang merahnya. Kenapa bahas makeup? Kan ada benang merahnya kan. Benang merahnya itu adalah apa kaitannya dengan, tentunya nggak pernah bilang langsung dari hijab terus tiba-tiba bahkan dari hijab tiba-tiba Nafa berubah menjadi membahas sepatu. Ya, bisa menjadi satu kesatuan bahwa bagaimana untuk berpenampilan kan. Berpenampilan yang apik, berpenampilan itu menjadi satu kesatuan dengan payung besarnya itu adalah fashion. Jadi ingat ke payung besarnya, kemudian pada saat masuk ke dalam yang detail itemnya, jangan lupakan benang merahnya. Benang merahnya apa? Cara penyampaian misalnya. Atau misalnya selalu memilih barang-barang yang kualitasnya sangat ramah lingkungan. Nah, itu kan adalah konsistensi, ramah lingkungan. Bisa dari hijab, bisa dari makeup, bisa dari sepatu. Jadi selalu akan ingat kalau bicara sama Nafa, pokoknya keren-keren produknya. Dan yang paling penting adalah produk-produknya selalu ramah lingkungan. Atasnya adalah fashion, yang selalu ramah lingkungan, dan cara membawakan Nafa berbeda dengan yang lain. Nah itu dia. Jadi kembali sampai ke level detail itu, gue akan membedakannya apa? Gue tambahin lagi nih. Udah beda kaitan dengan ramah lingkungan, kaitan dengan apa? Misalnya Nafa adalah contoh orang yang akan selalu mencari bahan-bahan materinya untuk baik makeup atau apapun adalah dari daerah-daerah. So itu benang merahnya. Selalu mencari keunikan. Jadi tarik lagi, kalau udah terlalu sangat spesifik, ditarik ke atasnya lagi. Ini apa ya berarti? Oh unik. Berarti kalau gitu Nafa adalah kaitan dengan benang merahnya unik. Apapun yang kaitan dengan makeup, ramah lingkungan misalnya, keunikan, itu adalah menjadi bahasan-bahasannya. Dan menyampaikannya akan berbeda. Jadi jawabannya tidak apa-apa. Karena it serves the purpose of human interest sebagai personality, yang perlu adalah konsisten. Konsistennya itu yang perlu dicari gitu loh. Bukan cuma hanya ikut trending gitu loh. Baik, terima kasih ya Bang Roy. Terima kasih Mbak Nafa. Terima kasih Mbak Nafa. Semoga ini berguna untuk personal brandingnya Mbak Nafa ya. Ini selebgram kita ini Bang Roy. Dari tim Milea Lab. Ya baik, ada ini Bapak Ibu pendidik yang menanggapi di kolom komentar ini Bang Roy. Katanya menarik sekali materinya ya.
saat kita sebagai pendidik itu memposisikan sebagai produk yang gimana caranya harus dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Maka kita akan terus berpikir untuk terus mengasah kemampuan diri. Salah satu caranya adalah dengan konsisten memilih salah satu media untuk berkomunikasi dan mensosialisasikan produk yang dibangun atau kemampuan kita yang bisa kita bagi sehingga personal branding kita akan meningkat. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Mbak Fajar. Ya. Oke, baik. Masih ada yang ingin? Oh ya, waduh, dari Mas Andes ini. Silakan, Mas Andes. Oh, Andes. Yes, silakan Mas Andes. Halo Bang Roy, waduh. Halo Des. Apa kabar Bang? Baik Des. Gimana kabarnya? Bang Roy, terima kasih ya sudah berbagi dengan para pendekar VR di sini, Bang Roy. Terima kasih untuk waktunya di sela-sela kesibukan Bang Roy di Sabtu ini. Bang Roy, aku punya pertanyaan nih, Bang Roy. Sebenarnya ada 2 pertanyaan, Bang Roy. Yang pertama, kalau misalkan ada guru gitu ya, yang udah terkenal killer gitu, terkenal sebenarnya bukan killer ya, maksudnya tegas gitu ya, galak. Nggak apa-apa disebut killer juga nggak apa-apa. Kata mungkin, yang standar baru kita pakai kan, murid killer gurunya. Mungkin karena dia sudah terbiasa dengan cara penyampaian seperti itu gitu ya. Nah sementara tadi ya kalau misalkan kita mau ngomongin mendengarkan konsumen dan sebagainya, murid sebagai konsumen, ternyata kok nih kayaknya anak-anak sukanya sama yang lucu-lucu ya dan segala macam gitu. Nah, apakah si seorang guru killer ini dia harus ketika dia membangun personal brandingnya khususnya untuk siswanya di kelas, apakah dia harus langsung nge-switch dari ketegasannya dia ke killerannya dia gitu ya, di mana anak-anak takut jadi agak jadi ada komedi sedikit gitu atau jadi agak lucu gitu. Nah, ketika dia men-switch seperti itu, kira-kira kalau menurut Bang Roy mulainya itu dari mana gitu? Jadi kan nggak mungkin gitu ya jadi orang yang tegas banget gitu yang killer banget terus tiba-tiba dia tahu nih, oke, kayaknya anak-anak nih lama-lama nggak suka nih sama saya, nilainya jeblok terus gara-gara takut sama saya. Kalau disuruh jawab pertanyaan pada diem semua gitu kan. Nah, kira-kira kalau menurut Bang Roy ketika kondisinya seperti itu mulainya enaknya tuh dari sisi yang mana dulu gitu Bang Roy? Ini kita masih bicara di kelas gitu ya. Gitu sih. Itu dulu sih Bang Roy pertanyaan. Thank you Andes. Itu sebenarnya pertama sama dengan semua brand ya. Semua brand itu untuk namanya apapun, bahan produk yang apapun. Pada saat dia mau itu produk yang kita kenal sekarang ini yang di pasar, mengubah dari A tiba-tiba ke B, sementara dia dikenal sebagai personanya itu harus memiliki effort. Itu pertama kali harus diterima bahwa akan harus ada effort dilakukan. Bisa berhasil, bisa enggak. Salah satunya, tapi kedua yang membedakan benda mati dengan kita sebagai manusia, persona itu bisa berinteraksi manusia. Nah, yang kadang-kala kan yang terjadi orang dibilang bahwa guru itu killer. Padahal bisa jadi karena apa guru killer itu bisa jadi bahkan bukan killer, dia cuma pendiam. Karena pendiam, pada saat muridnya jawab salah ya dia bilang salah jawabnya. Terus ya udah selesai, udah diem gitu, bukan salah terus begini. Nah, dirubahlah perlahan-lahan komunikasinya dengan menjelaskan kesalahan tanpa jadi mengubah pertama yang harus adalah mengkondisikan. Gua sebutnya preconditioning. Jadi setiap apapun yang terjadi setiap mau merubah sesuatu harus di-preconditionkan. Preconditionkan itu seperti apa? Karena kita adalah manusia dan berpersonalisasi manusia adalah sosialisasi tadi, maka bisa berbagai cara dengan mencoba bukan dia membuat dirinya jadi pelawak atau berubah jadi komedi, karena bisa jadi orang akan takut ini benar-benar yang lucu atau cuma ngetes doang nih gitu ya kan. Ngetes doang. Nah, oleh karena itu mulailah di preconditioning dengan membahas mengenai dia yang lebih terbuka pada saat mungkin belajar, memprekondisikan situasi kondisi, bukan langsung fokus kepada apa yang diajarkan, menanyakan apa hal-hal mungkin yang lucu di luar, bukan dia yang lucu, menanyakan anak-anak yang lucu di luar, dan secara
ini lagi, sincerity dan authentic, orang yang mau merubah killer itu benar-benar harus mau merubah gitu loh, bukan cuma hanya on the surface level. Dia memang harus merilekskan dirinya dia dulu. Jadi untuk menjadi precondition itu ke eksternal dan internal. Tapi langkah pertama adalah internal. Internalnya apa? Internalnya adalah menerima bahwa saya harus berubah, ya kan? Saya harus berubah, itu dulu yang harus diterima. Tapi harus otentik, berubahnya nggak harus 100%. Tapi mungkin dengan preconditioning itu mencoba menegarkan kenapa ketegasan itu perlu ada. Orang itu kan takut karena tidak dijelaskan. Kenapa dia begitu? Ya, jadi yang perlu adalah preconditioning. Kenapa saya begitu? Karena begini. Kenapa saya begitu? Jadi belajar perlahan murid atau apapun untuk gitu toh. Biar siap toh menghadapi masa depan. Kenapa gua tegas? Karena mungkin di luar itu lebih gawat lagi sebenarnya kalian harus siap untuk kalian dengan pengharapan dia. Jadi bukan it's about me. Yang dirubah preconditioningnya adalah gua tegas bukan karena gua tegas karena untuk masa depan kalian dan kenapa kalian harus siap untuk menghadapi. Itu preconditioning lah, preconditioning untuk. Jadi dijelaskan. Penjelasan sama dengan pada saat brand berubah menjadi B, itu kan ada penjelasan tuh, tapi pelan-pelan. Dengan komunikasi, dengan iklan, sampai tiba-tiba berubah total. Tapi ada periode namanya preconditioning. Nah, sama dengan kita juga, kita harus melakukan preconditioning. Preconditioningnya itu adalah mulai dari internal kita maupun eksternal. Eksternal kita mungkin kalau itu belum otentiknya kita bukan tukang lucu, jangan lucu, jangan belajar jadi pelucu gitu. Tapi carilah untuk menjelaskan kenapa ketegasan itu. Carilah melalui mereka itu apa yang sebenarnya menarik buat mereka untuk mereka bahas. Jadi mereka lebih rileks dulu. Jadi nggak perlu lucu. Yang perlu adalah dikondisikan agar murid itu merasa rileks. Seperti gua kasih sampel dikit nih, anak-anak mahasiswa-mahasiswa gua itu merasa rileks karena bicara begini. Tapi kadang-kadang gua akan kembalikan yang sesuai yang tegas. Nah mereka baru bingung. Wah ini tegas ternyata. Nah baru gua akan jelaskan kenapa perlu tegas. Kan yang perlu adalah explanation. Kadang-kala kita kan sudah karena keterbatasan waktu. Jadi kita tidak lagi menjelaskan ketegasan kita karena apa. Kita sibuk dengan fokus, pokoknya harus begini. Lu kalau yang jelek ya, lu harus bagus. Lu nggak belajar. Jadi itu yang perlu dilakukan. Jadi preconditioning itu adalah situasi kondisi yang harus dilakukan sebelum terjadi perubahan. Pada saat merubah itu juga harus otentik. Kembali lagi, authenticity itu harus tetap dipegang. Kita bisa galak, tapi kita harus menjelaskan kenapa galak kita. Jadi anak-anak itu juga mengerti sebenarnya apa tujuannya. Dan kembali lagi, like-nya sebuah produk, it's not about you. It's about your konsumen. Oke, siap Bang Roy, terima kasih. Berarti tidak bisa langsung switch dari misalkan Raisa Hetapi langsung jadi Komeng gitu ya Pak? Iya, nggak bisa. Orang langsung bilang, gue curiga nih. Gue akan langsung curiga nih ada apa nih. Jangan-jangan gue ikutan melucon, tiba-tiba nilainya malah jadi jelek gitu. Iya. Atau misalnya tiba-tiba nih, ini kejadian nih, mungkin Bapak Ibu pernah nggak? Ini kejadian nih baru kemarin nih bahas ada teman saya. Dia kebingungan gitu muridnya katanya. Dia ngelucu gitu ya. Dia dikenal tegas, dia ngelucu gitu. Dia tahu bahwa dia sebenarnya pelucu di luar, tapi di kelas dia terlalu kaku gitu. Terus dia ngelucu. Terus muridnya bingung bereaksi seperti apa, bengong, liatin dia gitu loh. Terus akhirnya dia panggil salah satu muridnya, kenapa sih kalian nggak tawa? Kan itu lucu. Iya Pak, lucu. Cuman kita takut aja. Takutnya itu ngetes doang. Terus takutnya nanti kalau kita ketawa, yang kita ketawain Bapak, bukan leluconnya gitu. Jadi itu kan adalah sesuatu yang karena udah out of fear, kita semua banyak pemikiran kita. Gitu. Iya. Oke Bang Roy. Thank you Bang. Thank you. Terima kasih Mas Andes. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya Bang Roy dari Ibu Tri. Ya. Bagaimana membuat kita menjadi percaya diri ketika di lingkungan kita masih apatis dengan seseorang yang memiliki pola pikir yang berbeda? Gimana Bang Roy? Ya, itu pertanyaan yang berat sekali memang Bu Tri. Karena pada saat di sekitar kita adalah apatis, tapi percayakan ini Bu, katanya ini kata-katanya ya. Attitude itu contagious. Jadi attitude itu contagious. Jadi pada saat kita memiliki attitude yang positif dan kita memiliki attitude yang terbuka,
dan kemudian kita bisa orang melihat hasilnya. Orang kan biasanya antipati karena melihat masa berubah. Yang udah begini-begini udah gini aja, ngapa sih dirubah sesuatu? Toh udah berhasil juga. Ya, makanya oleh karena itu kita harus menunjukkan kepada orang bahwa pertama kita konsisten walaupun dengan ada itu. Kedua adalah attitude itu contagious. Karena attitude itu contagious, apa yang akan kita lakukan mungkin bukan sekarang tapi akan terpengaruhi orang tersebut. Apalagi kalau dia melihat hasilnya ternyata hasilnya positif. Karena misalnya kalau murid-muridnya jadi makin sayang sama ibu, wah itu bahkan kenapa lu, gimana sih caranya? Nah, biarkan mereka yang bertanya kenapa dan gimana caranya, gitu loh. Karena mereka melihat hasilnya, gitu loh. Mereka melihatnya ternyata ada hasil yang positif. Tapi tentunya yang dimanapun yang paling berat itu adalah menguatkan diri kita di mana orang lain ternyata ada 10 orang 9 orang ternyata berbeda dengan kita, cuma kita 1 orang doang yang menyatakan bahwa ini baik. Kadangkala kita menjadi berpikir bahwa kita itu salah. Tapi ingat, kalau memang di 10 orang itu berpikir itu, coba diperluas ke 20 orang, diperluas lagi ke 30 orang, diperluas lagi ke 40 orang, sampai akhirnya menemukan komunitas yang berpikiran yang sama. Agar membantu energinya. Ini yang paling penting, energinya bisa bertahan. Jadi energi itu dibantukan dengan ketemu dengan orang yang berpikiran yang sama. Iya betul. Ada kata-kata yang saya pernah tahu ini dari siapa ya? Kurang tahu sih. Tapi begini Bang Roy, most people don't believe something can happen until it happen gitu kan. Jadi seperti itu. Tetap semangat Putri ya. Selama hal positif pasti nanti hasilnya juga akan yang terbaik gitu ya. Baik. Jadi saya rasa sudah cukup ya. Tidak ada penanya lagi ini Bang Roy. Ya. Jadi kita akan akhiri untuk sesi ini begitu. Terima kasih banyak Bang Roy atas waktunya begitu ya. Saya senang sekali gitu. Suatu kehormatan bagi saya bisa menjadi moderator di webinar kali ini. Ya, bisa saya simpulkan sedikit bahwa seperti yang dijelaskan oleh Bang Roy ini, yaitu ada dengan menerima bahwa kita adalah produk yang pertama, kemudian pasar mana yang kita sentuh atau target. Kalau Bapak Ibu ini siswa atau peserta didik begitu ya, kemudian kita juga harus konsisten dan continue dalam membangun personal branding kita. Kemudian kita juga harus berubah sesuai perkembangan zaman, tapi harus diingat apa diferensiasi kita begitu. Kemudian di dalam pelaksanaannya juga harus saling menulis untuk menuangkan pemikiran dan pendapat kita, kemudian membicarakan dan mengkomunikasikan pemikiran kita dengan bahasan-bahasan yang sesuai, dengan tidak menggurui begitu, kemudian mensosialisasikannya bisa melalui sosmed atau komponen-komponen yang relevan lainnya, kemudian tetap terus belajar ya. Kemudian untuk mediumnya ada digital, kemudian sosial media, video blogging, education platform, kemudian komunitas, public speaking. Nah, semua medium ini menjadi bagian dari konsisten dan kontinuitas. Begitu. Kemudian selalu diingat Bapak Ibu untuk feedback loop, gunakan apa yang ingin digunakan, begitu mediumnya, kemudian tunggu reaksi konsumen seperti apa, kemudian mengukur atau memeasure gitu, apa yang disenangi oleh konsumen dalam hal ini peserta didik, begitu, kemudian di-repeat atau diulang lagi. Nah, baik, saya kutip tadi yang terakhir itu Bang Roy mengatakan bahwa attitude itu contagious atau menular gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian branding juga membantu kita atau individu menjadi otentik yang juga dapat memenuhi hal-hal dalam hidup dengan lebih mudah. Semoga Bapak Ibu seluruh peserta yang hadir dapat memiliki keterampilan mengajar dengan citra diri atau personal branding yang sesuai dengan ciri khas yang dibentuk untuk kegiatan mengajar, mengembangkan kepercayaan diri, membangun koneksi, membangun kredibilitas dan authenticity para pendidik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya Hana Nurrohmah sebagai moderator undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan saya kembalikan kepada MC kita, selebgram kita, Mbak Nafa Milenia. Silahkan. Terima kasih, Bang Roy. Terima kasih Mbak Hana Rohma, luar biasa. Terima kasih juga untuk Bang Roy, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Andes juga yang sudah mengundang Bang Roy nih ke sini untuk para pendekar VR. Demikian Bapak Ibu pendidik hebat, setelah kita simak bersama-sama ya webinar Personal Branding for Teacher dengan narasumber kita juga Mbak Hana, luar biasa sekali. Ternyata personal branding itu sangat penting ya Bapak Ibu untuk membentuk citra diri kita yang khas, baik nanti Bapak Ibu dalam kegiatan belajar mengajar atau nanti untuk kita berinteraksi dengan banyak orang. Tetap semangat ya Bapak Ibu untuk tetap memberikan yang terbaik sesuai dengan ciri khas yang sudah Bapak Ibu bentuk. Nah, tak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Saya mau reminder lagi untuk Bapak Ibu bisa mengisi link presensi yang ada di kolom komentar ya, karena nanti juga akan mendapatkan sertifikat, juga nanti akan menjadi acuan kita untuk mengisi atau menambahkan poin-poin Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, juga kita bisa mengaplikasikannya di kehidupan kita gitu. Dan juga semoga Bapak Ibu yang tadinya belum membentuk personal branding bisa langsung dibentuk ya Bapak Ibu ya setelah ini ya. Oke, sebelum saya tutup, kita mau foto bersama dulu Bapak Ibu. Mungkin yang belum on cam bisa on cam dulu, bisa dibantu untuk dokumentasinya mungkin. Mbak Sekar atau Mas Fikri, ayo Bapak Ibu dinyalakan kameranya. Yeay. Oke. Hitung ya, 1, 2, 3. Sip, satu lagi. Satu, dua, tiga. Mau pakai efek VR semuanya boleh kayak Pak Andes tuh, Bapak Ibu. Biar sama. Bang Roy mungkin mau pakai Bang Roy. Kita nggak usah ini pakai efeknya udah ada nih, keren. Sudah nih, saya udah pakai. Oh, sambil dipegang ya. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu pendidik hebat. Semoga sehat-sehat selalu. Untuk Bang Roy, semoga sehat-sehat terus ya Bang Roy ya. Terima kasih banyak. Baik, saya tutup ya Bapak Ibu. Saya Nafa Mileniasari, mewakili dari tim Milea Lab. Pamit izin undur diri, mohon maaf bila dari tim Milea masih banyak kekurangan. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih Bang Roy. Terima kasih Pak Roy. Terima kasih banyak Bang Roy, Bapak Ibu. Atas kesempatannya Mbak Nafa. Sama-sama, Pak Pur. Mbak Jelita, Pak Andes. Bapak, selamat malam minggu. Terima kasih semua, izin lab ya. Terima kasih semuanya. Sehat selalu, salam bahagia, salam dan bahagia semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin.